Makasih, Egi. Selamat malam semuanya. Mudah-mudahan semua sehat ya. Terutama ada Pak Togi nih, masih di Timur Tengah ya Pak ya. Cukup jauh. Iya, malam ini kita akan teruskan sesi kedua dari GCLC. Saya akan coba share screen ya. Sudah bisa lihat ya screen-nya? Sudah, Bang. Jadi kok nggak bisa kelihatan itunya, chat-nya ya? Kalau udah chat-nya nggak bisa ya? Atau bagaimana nyetelnya supaya chat-nya bisa kelihatan sehingga kita bisa berkomunikasi? Ini cuma full screen PowerPoint, terus hanya beberapa orang yang kelihatan. Oh, oke. Jadi chat-nya memang harus terpisah ya. Nggak apa-apa. Kita akan teruskan. Ya, sesi yang kedua adalah sesi yang kalau minggu lalu kita bahas sekarang kita akan teruskan dengan murid yang tangguh dan menjadi berkat. Ini yang kayak full-nya lah, penuhnya ini. Dan puncaknya yang akan kita bahas adalah bagaimana menjadi murid yang tangguh. Tentu maksud murid di sini adalah murid Kristus ya. Jadi kita bukan murid apa namanya Einstein atau apa, tapi murid Kristus yang tangguh dan menjadi berkat. Karena kita bahas soal pemuridan dari Matius 28. Itu yang kita. Nah, minggu lalu kita sudah lihat bahwa pemuridan itu tidak hanya selama kuliah, selama sekolah. Jadi seolah-olah hanya selama kuliah sama sekolah itu pemuridan. Kalau para rasul, seolah-olah waktu Yesus ada, pemuridan itu hanya bersama Yesus. Tapi setelah Yesus naik ke surga, apakah pemuridan itu berhenti? Minggu lalu kita udah lihat sepertinya tidak ya. Pemuridan itu adalah sesuatu yang seumur hidup atau berlangsung seluruh hidup, whole life discipleship atau long life discipleship. Jadi pemuridan seumur hidup kita sampai kita mati, itu pemuridan. Kita menjadi murid Kristus. Kita menjadi murid Kristus bukan hanya pada waktu Yesus bersama kita seperti waktu Yesus bersama murid-muridnya. Tapi Yesus bilang kepada mereka bahwa nanti aku pergi, tapi Rohku akan datang padamu, yaitu Roh Kudus. Jadi pemuridan setelah itu jadi pemuridan setelah Yesus naik ke surga, murid-muridnya mengalami yang disebut pemuridan melalui Roh Kudus. Nah, itu juga yang kita lihat setelah saya renungkan, karena selama ini nggak pernah kita renungkan. Ya kan, kita mungkin selama ini juga pikir sama seperti murid-murid Yesus 3,5 tahun waktu bersama Yesus, tapi setelah Yesus pergi, sudah nggak ada pemuridan. Yang ada mereka memuridkan orang lain. Cuman itu yang kita lihat gitu. Demikian juga kita waktu kita kuliah, kita pemuridan melalui kelompok kecil, melalui persekutuan besar, melalui retreat, melalui camp, melalui training kita, melalui saat teduh kita pemuridan waktu kita kuliah. Tapi waktu kita lulus, kita pikir udah selesai pemuridan, ya kan? Kita sekarang memuridkan orang di gereja, nggak salah, itu nggak salah. Tetapi sebenarnya pemuridan itu seumur hidup. Ya, kita sadar bahwa kita belum jadi kok 3,5 tahun di kampus emangnya udah cukup pemuridan kita. Beberapa sekarang, apalagi sekarang teman-teman, sekarang banyak pemuridan di kampus hanya KTB, bahkan ada yang bilang KTB pun nggak selesai. Bayangin selama 3 tahun, 4 tahun mereka di kampus hanya bahan KTB apa nggak selesai. Waktu zaman saya minimal 5 buku kalau nggak salah ya, kami dulu dari PIPA, MHB, Ketuhanan Kristus, Pembinaan Watak, Pola Hidup Ilahi, minimal 5 buku, lalu Misi Allah bagi Dunia, 6 buku, saudara. Itu pun kita sadar kita masih belum belajar secara total ya, belum belajar secara lengkap gitu. Ya, kita harus lengkapi dengan cara-cara lain untuk makin belajar lebih dalam gitu. Apalagi sekarang teman-teman yang kuliahnya makin pendek, hanya 3,5 tahun, 4 tahun, pemuridannya mungkin hanya berjalan 2 tahun, dan itu pun buru-buru sehingga sangat tidak memadai gitu. Ya kan, selama kuliah. Setelah kuliah, kita lebih bergeser kepada peran. Kalau selama kuliah, maka peran pemuridan tuh banyak kepada PKK. Maka kita lihat banget, kalau PKK-nya baik, maka pemuridannya baik. Kalau PKK-nya nggak bagus, maka pemuridannya juga mengalami kesulitan gitu ya. Banyak yang pemuridan di kampus sekarang cuma 1,5 tahun, 2 tahun, karena PKK-nya lulus. Kalau PKK lulus, akhirnya mereka bubar. Gitu, padahal baru 1,5 tahun, maka MAB belum selesai kadang-kadang.
Itu menyedihkan, teman-teman. Tapi bersyukurlah bahwa ternyata kalau kita lihat murid-murid Yesus setelah 3,5 tahun itu akhirnya pemuridannya bergeser kepada peran dan kehadiran dan pekerjaan Roh Kudus. Itu yang perlu kita sadari ya. Jadi Pentakosta, kehadiran Roh Kudus, mulai dari situlah Roh Kudus mulai bekerja dalam hidup para murid ya, memuridkan Petrus. Pada kita bisa lihat baca di Kisah Rasul bagaimana Roh Kudus tetap memuridkan Petrus dalam pemuritannya ya, bagaimana memuridkan para rasul itu dan juga menolong para rasul memuridkan orang lain. Ya kan itu yang terjadi. Karena itu juga terjadi pada kita ya, setelah kita lulus kita juga mengalami peran kehadiran dan pekerjaan Roh Kudus. Dan ini sudah kita alami sejak kampus, tapi baru agak fully, agak penuh, agak mulai terasa penuh waktu kita lulus. Karena waktu kita lulus nggak ada kelompok kecil lagi, nggak ada PKK lagi. Siapa yang memuridkan kita? Roh Kudus yang memuridkan kita. Atau kalau kita bilang Roh Kristus, karena Kristus yang mengutus, atau Yesus sendiri bilang Rohku akan memimpin kamu ya. Melalui apa? Melalui kitab suci, melalui baca Alkitab. Karena itu saat teduh sangat penting. Saat teduh di mana kita berdoa dan baca kitab Alkitab itu adalah masa-masa pemuridan yang sangat penting yang Tuhan kerjakan. Dan yang kedua, yang sangat penting lagi, pemuridan itu tidak hanya melalui saat teduh, sebab saat teduh kita hanya 10 menit. Apa artinya 10-15 menit itu untuk pemuridan kita? Nggak terlalu berarti, teman-teman. Pemuridan yang lebih penting lagi adalah waktu di konteks kerja, di keluarga, saudara. Kalau baca bukunya Eugene Peterson, dia bilang dia content untuk menyadari bahwa spiritual formation yang paling utama dalam hidup orang percaya adalah the workplace, tempat kerja kita, saudara ya. Karena itu saya setelah pelayanan di Perkantas, saya merintis pelayanan yang namanya WIN, sudah Workplace Institute Nusantara. Memang itu fokusnya untuk bagaimana menolong alumni-alumni terus bertumbuh ya di dalam dunia kerja. Jadi dalam konteks kerja, dalam WIN memang tidak tangani keluarga karena ada live ya para Pak dan teman-teman di live itu menangani keluarga ya kan. Jadi sekarang dalam konteks kerja dan keluarga lah Roh Kudus itu memuridkan kita, saudara. Kita tetap belajar bagaimana rendah hati, lemah lembut, kita dibentuk karakter-karakter kita untuk lebih thankful, lebih grateful, dan seterusnya. Saudara, itu pembentukan karakter tetap dalam pemuridan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sekarang ini melalui dunia kerja kita. Melalui dunia kerja kita dibentuk untuk bagaimana hari ini kita belajar tentang pentingnya resilient. Bagaimana kita itu tangguh gitu di tempat kerja. Bagaimana kita agile ya, kita tuh agile, saudara, lincah di tempat kerja kita, ya kan. Jadi tangguh, agile dikatakan ini udah kata-kata yang apa namanya, yang banyak kita dengar dalam dunia kerja, saudara. Dan kita percaya Roh Kudus bekerja di dalam situ membentuk kita. Ya kalau ada murid-murid Kristus bisa terus bertumbuh gitu ya. Misalnya kita bisa lihat Bang Ruli sebagai PNS di PLN, beliau terus bertumbuh menjadi murid Kristus, atau Bang Peter Yakub ya. Walaupun tentu belum sempurna, kita semua belum sempurna, kita masih punya kelemahan, kekurangan, kejelekan kita masih, tapi Roh Kudus terus melakukan transformasi ya di dalam workplace, di dalam WIN kami banyak bicara soal transformation ya. Jadi work transformation. Jadi bagaimana kita mengalami transformasi di dalam diri kita sehingga kita membawa transformasi di dalam dunia kerja yang disebut work transformation, saudara. Jadi pemuridan setelah lulus itu konteks kerja dan juga keluarga, karena dalam kehidupan pernikahan, kehidupan keluarga bagi yang sudah nikah maupun yang belum menikah, keluarga dipakai Tuhan untuk membentuk kita, tetap membentuk kita. Kalau keluarga memang lebih long term ya. Kalau waktu kita masih kecil kita di keluarga orang tua kita. Tapi waktu kita udah besar, kita udah alumni, kita menikah, maka keluarga baru kita itu juga dipakai Tuhan. Ya, keluarga baru kita yang disebut keluarga inti dan juga extended family, keluarga besar, saudara. Itu juga dipakai Tuhan untuk pemuridan kita, untuk membentuk kita tentang relasi, tentang respect, tentang kesetiaan dan banyak hal, saudara. Keluarga ajarkan kita tentang forgiveness. Ya, di keluarga lah kita. Kalau di kantor kita nggak mau ngampuni, fine. Kita nggak mau ketemui dia, kita jauhi dia. Tapi di keluarga susah, saudara. Kalau Anda nggak mau mengampuni, Anda akan sangat menderita sebenarnya dalam keluarga ya. Kalau Anda serumah dengan orang tua, lalu Anda marah karena orang tua bikin salah pada Anda nggak mau mengampuni, itu susah.
ya menderita sekali Anda kalau nggak mau mengampuni. Jauh lebih gembira ataupun lebih sukacita kita kalau akhirnya dengan pertolongan Tuhan kita berdoa akhir kita bisa mengampuni orang tua kita, mengampuni adik kita, kakak kita, om kita dan seterusnya, saudara. Keluarga Tuhan pakai untuk membentuk kita juga, untuk pemuritan kita. Lalu saya lebih lihat PAK, KTB maupun gereja itu lebih mendukung, ya kan? Itu mendukung kita, ya kan? Itu mendukung kita, menolong kita, mengingatkan kita. Tapi itu bukan peran yang utama lagi bagi kita dalam pemuritan, saudara, ya kan? Memang kalau kita memuridkan melalui gereja itu peran utama. Kalau di gereja Anda pegang sekolah minggu itu pemuritan yang utama. Kalau Anda pegang remaja itu pemuritan utama. Kalau Anda pegang dewasa muda pun, Anda pun bikin KTB di gereja itu mungkin pemuritan utama untuk orang-orang di gereja, tapi bukan peran utama untuk pembentukan Anda lagi. Pemuritan Anda lebih banyak di konteks kerja, di keluarga, ya kan, dan juga dalam solitude Anda, saat teduh Anda, Roh Kuduslah yang bekerja dengan luar biasa di situ, saudara, ya. Itu yang ya Anda boleh terus renungkan ini, pikirkan benar atau tidak, nggak apa-apa, saudara. Ini adalah hasil renungan saya, pergumulan saya, yang saya pikir kita sama-sama lihat apakah benar, saudara. Kalau benar berarti Anda sekarang, kalau Anda tidak punya KTB sekarang nggak apa-apa, karena KTB itu hanya pendukung saja. Pemuritan Anda melalui Roh Kudus yang dikerjakan. Bukan saya tidak mengatakan KTB nggak penting, penting. Tetap penting. Kalau bisa itu sangat bagus. Tetapi kalau nggak ada KTB bukan berarti Anda tidak pemuritan. Pemuritan Anda tetap dikerjakan oleh Roh Kudus gitu. Dalam konteks kerja Anda itu, maka Anda mesti peka ya bagaimana Roh Kudus bekerja. Maka kita mesti banyak berdoa di waktu kerja, waktu dalam kehidupan keluarga, karena Roh Kudus bisa memakai itu untuk kita ya, untuk memuridkan kita. Nah, dalam hal ini saudara, ya, jadi pemuritan masa kini mencakup yang kemarin ditanya oleh Gi juga tentang Yerusalem dan juga eksilik. Ini yang kita udah lihat minggu lalu. Ya, kalau Yerusalem itu church discipleship ataupun fellowship-nya, PAK, KTB itu ya, ataupun di mana itu Yerusalem kita, di mana di situ kita bersama-sama orang percaya, kita merasa aman dan seterusnya. Tapi kita juga hidup di eksilik, di tempat-tempat di mana kita sepertinya menjadi minority, menjadi terasingkan dalam budaya yang sangat berbeda dengan budaya Kristiani. Nah, di situ jadi kita pemuritan kita mencakup keduanya. Ya, tetap ada church discipleship-nya, tapi ada exilic discipleship. Nah, exilic discipleship tentu bentuknya berbeda, bentuknya bukan kelompok kecil seperti yang kita alami di gereja atau waktu kita alami di PMK, ya kan, atau KMK, atau kita alami di PO, atau kita alami di PAK sekarang, saudara, ya itu beda karena exilic discipleship tidak dalam bentuk kelompok kecil KTB, bahkan tidak dalam bentuk persekutuan kantor. Kalau di kantor Anda nggak punya persekutuan kantor, tapi dalam bentuk kerja, dalam waktu di dalam keseharian Anda, dalam karir Anda, dalam profesi Anda, saudara, dalam kehidupan kerja, itu adalah exilic discipleship. Kalau church discipleship mungkin lebih ke dalam konteks di mana mayoritas Kristen gitu ya, di situ gereja kita ya kan, dan mungkin juga bagi teman-teman yang dari kota-kota yang mayoritas Kristen ya, seperti di Sumatera Utara, mungkin akan merasa seperti Yerusalem buat kalian gitu. Tapi bagi yang teman-teman kita yang tinggal di Jakarta, kita ngalamin Yerusalem dan ngalami exilik. Buat sebagian mungkin nggak ngalami Yerusalem, dia ngalami exilik saja karena mereka sudah di tempat-tempat yang mayoritas sama tidak ada orang Kristen di sana, seperti Daniel mungkin yang Anda sudah pelajari bulan lalu ya. Nah, berikutnya saya akan tanggapi pertanyaan yang minggu lalu ya, belum tertanggapi karena berhubungan dengan, jadi berhubungan saya tadi ingatkan kembali yang minggu lalu. Jadi Deborah Limbong, saya tadi udah lihat juga ada Deborah di Zoom kita malam ini. Dia bertanya, Pak tadi saya mau tanya apakah berada di konsep Yerusalem memicu kemudian bagi seorang gagal mengalami puritan. Mengingat di konsep Yerusalem menjadi hal yang taken for granted dan karena lingkungannya mayoritas ya, tidak memiliki tantangan yang seberat konsep exile. Betul, saya pikir Deborah itu bisa terjadi seperti itu. Kita bisa lihat dengan jelas di kampus-kampus yang mayoritas Kristen, saudara,
pemuritannya jauh lebih lemah daripada di kampus-kampus yang mayoritas non-Muslim. Ambil contoh paling sederhana, UKI sama UI misalnya. Di UKI mayoritas Kristen, tapi sangat sulit pemuritan di sana karena orang take it for granted, saudara. Ya, take it for granted. Tapi di UI, di mana Anda merasa minoritas, di tahun-tahun, apalagi tahun-tahun 80, 90-an, saudara, masuk UI itu terasa banget Anda minoritas. Jadi Anda sangat merasa butuh persekutuan gitu. Sehingga akhirnya Anda memang ada negatifnya. Negatifnya Anda menjadi eksklusif di persekutuan. Itu negatif. Tapi positifnya, Anda serius untuk pemuritan. Bahkan Anda memilih tempat-tempat kos di mana banyak orang Kristen supaya Anda bisa bersekutu di situ, belajar firman Tuhan di situ. Ya kan, walaupun Deborah saya pikir seharusnya enggak, di Yerusalem pun harusnya kayak di UKI gitu. Saya dari UKI, saya akhirnya bisa juga gitu mengalami pembentukan. Walaupun semua Kristen, tapi saya lihat Kristen yang ada di UKI adalah Kristen-Kristen nominal, Kristen-Kristen yang belum lahir baru. Jadi saya merasa, wah sangat sulit nih ya kondisi di UKI ini pun buat saya jadi exile gitu. Saya jadi exile. Saya masih ingat di kampus waktu itu saya diganggu, kamu sok suci ya gitu ya kan. Saya dihina ataupun saya dicemooh sama teman-teman Kristen lainnya gitu. Ngapain sih persekutuan, kita ke kampus kan buat belajar. Ya kan kita udah ke gereja, ngapain sih? Jadi kita ngalamin seperti hal itu juga, saudara. Nggak dapat dukungan, dosen-dosen, pimpinan pun nggak mendukung kami, saudara. Sehingga kita merasa seperti exile juga di UKI, saudara. Di kampus-kampus di mana kita merasa kita ini minority, jadi kita merasa minority. Ya kalau kita mau serius sama Tuhan, mau dekat sama Tuhan, jadi minority. Dan akhirnya kita merasa ingin kita lebih berpaut kepada Tuhan, lalu berpaut dengan anak Tuhan yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, sehingga akhirnya justru pemuritannya menjadi baik. Jadi satu sisi pertanyaan Deborah ataupun pengamatan Deborah, saya rasa itu cukup valid ya untuk kita pahami gitu. Misalnya BINUS kan mayoritas Kristen gitu ya. Boleh dibilang setahu saya yang tahun-tahun dulu ya, mungkin sekarang juga masih mayoritas Kristen gitu, yang non Kristen dikit sekali. Apa yang terjadi? Pemuritan di sana susah bukan main, saudara, karena orang nggak merasa perlu. Ya kan, take it for granted, saudara, itu betul satu sisi. Jadi memang kesadaran akan exile, mungkin ini juga yang saya rasa kadang-kadang Tuhan membuat Amerika sekarang menjadi exile, membuat di Jakarta kita menjadi exile, saudara, supaya kita lebih serius terhadap pemuritan ini, supaya pemuritan ini bisa dilakukan dengan lebih baik. Misalnya di Tiongkok di mana minoritas Kristen, saudara, mereka bertumbuh luar biasa. Ya kan, pada waktu mereka menjadi mayoritas, mungkin udah jadi masalah. Waktu di Korea juga sama. Korea waktu minoritas Kristen mereka bertumbuh luar biasa. Tapi sekarang cukup, walaupun belum mayoritas, tapi mungkin 40% penduduk Korea itu Kristen. Waduh, sekarang gereja pun jadi sekarang menjadi merosot ya, menjadi penurunan sekarang gereja-gereja. Jadi undur sekarang. Rekan kita Abednego mungkin mempertanyakan, dia bilang komunitas kelompok kecil saat ini sangat mendukung dalam hal pemuritan. Namun pada umumnya para alumni akan kehilangan komunitasnya untuk bertumbuh, apalagi untuk pekerjaan yang harus tinggal di pedalaman dengan lingkungan yang sangat terbatas. Orang-orang yang kurang tertarik untuk kelompok bertumbuh bersama, waktu tuntutan kerja yang mengharuskan berangkat pagi pulang malam. Jadi ini semua beberapa yang Abednego perhatikan, inilah beberapa boleh dibilang isu yang dihadapi oleh alumni-alumni. Apakah mereka bekerja di pedalaman, di mana lingkungannya sangat terbatas, maksudnya nggak ada teman-teman yang bisa diajak KTB atau kelompok kecil, atau orang-orang kurang tertarik pada kelompok tumbuh bersama. Jadi walaupun di situ banyak orang Kristen nggak tertarik, atau waktu tuntutan kerja yang mengharuskan berangkat pagi pulang malam, sehingga sangat sulit untuk bisa pemuritan, bahkan dia bilang berjuang untuk self-discipleship. Bagaimana Anda melihat kondisi pertumbuhan seperti ini dengan komunitas yang sangat terbatas, sementara pemuritan penting untuk menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Dia. Iya, saya kira kalau kita lihat seperti itu, maka saya kembali lagi kepada yang pertama ini. Jadi bahwa pemuritan kita, pemuritan alumni itu setelah lulus kuliah itu lebih bergeser kepada peran kehadiran pekerjaan Roh Kudus.
Ya, kalau kita lihat peran kehadiran pekerjaan Roh Kudus, maka kita bisa seperti Daniel yang bekerja di pedalaman, nggak ada. Daniel boleh dibilang itu udah mengalami mengalami tidak ada dukungan, tidak ada sinagog di situ. Mungkin mereka akhirnya karena mungkin ada banyak orang Kristen di sana, mereka akhirnya bikin semacam tempat-tempat ibadah tapi yang informal sifatnya gitu ya, yang informal. Tapi bukan sinagog yang dengan dekorasi yang sangat menolong orang bisa konsentrasi beribadah pada Tuhan. Tapi mungkin hanya ruangan-ruangan atau di bawah pohon mereka bisa bertemu beribadah pada Tuhan dan seterusnya ya, kita nggak tahu persisnya, tapi itu juga yang Daniel alami. Jadi seperti konteks ini maka Roh Kudus dan jadi penting sekali punya solitude, punya waktu teduh gitu ya. Kalau tadi dikatakan self discipleship pun sulit, ya bisa dilakukan mungkin di mana saja. Bisa dilakukan di kantor, ya kan Pak teman di Jakarta melakukannya di kantor, berangkat lebih pagi, save time, karena kalau berangkat pagi kan lebih cepat punya waktu. Di kantor Anda bisa ambil waktu untuk saat teduh, tinggal cari ruang. Saya dapat di satu tangga yang ujungnya nggak dipakai, tertutup gitu. Ya, Bang Tadius keluar ya? Kok suaranya nggak ada ya? Ya Kak, kita tunggu sebentar ya. Itu sudah. Oke. Ya Bang, sudah Bang. Halo Bang Tadius. Suaranya belum kebuka Bang. oh, suaranya belum terbuka ya. Ya, mohon maaf, rekan-rekan mohon maaf karena internet di rumah ini memang banyak gangguan sekarang ini ya. Jadi kadang-kadang suka putus sendiri gitu. Jadi kalau putus sendiri anggap aja kalian disuruh Tuhan untuk waktu teduh sejenak ya, sampai nanti tersambung kembali. Ya. Kembali lagi saya coba lihat lagi. Ya, jadi saya tadi sampai di sini ya kalau nggak salah. Jadi untuk menjawab pertanyaan Abednego bahwa Abednego mengatakan bahwa sulit memang ya. Jadi kalau saya share tadi tentang gunakanlah kesempatan di kantor. Jadi kalau kantor kadang-kadang mendingan berangkat pagi sampai sana ada waktu, lalu bisa ambil waktu 15 menit cari ruang-ruang kosong yang ada, atau sebelum sampai kantor kita pergi ke satu kafe atau di mana yang cukup tenang, kita bisa ambil waktu berdiam diri sejenak di sana. Dulu teman saya kerja di Merdeka Timur, dia bilang kalau pagi-pagi dia pergi ke Taman Monas. Jadi ke pagi Taman Monas dia ambil waktu mungkin 15-20 menit untuk saat teduh di Taman Monas sebelum dia ke kantor, dia bilang gitu. Jadi itu yang dia. Jadi banyak yang bisa kita lakukan sebenarnya ya. Jadi dari masalah self discipleship ini. Jadi mudah-mudahan pembahasan saya tadi menolong ya untuk rekan kita Abednego dalam hal melihat bagaimana memperjuangkan diri untuk tetap dalam pemuritan. Karena pemuritan yang utama dikerjakan oleh Roh Kudus. Kalau dikerjakan Roh Kudus bisa kita lakukan di mana saja, di kantor bisa. Bahkan ada teman saya waktu di kuliah, dia tiap pagi saat teduhnya di bis. Jadi pagi-pagi dia naik bis gitu, dia bilang pagi kalau bis sangat hening, nggak banyak orang mungkin masih ngantuk juga pada diam gitu. Apalagi sekarang ini kan ya, dengan pandemi ini kan di bis dan di kereta nggak boleh ngomong, jadi cukup banyak yang diam. Kita bisa saat teduh di kereta, KRL maupun jadi di mana saja karena Roh Kudus, pemuritan Roh Kudus. Jadi bisa di mana saja. Tapi tentu kalau bisa, nah untuk sementara pemuritan penting untuk menyangkal diri, mengikut salib, mengikut Dia, yang hal-hal inilah yang bisa dipakai oleh Tuhan melalui gereja, dengan ibadah di gereja, dengan ikut PAK, dengan ikut KTB. Di sinilah kita bisa diingatkan kembali gitu. Seperti Anda ikut GCLC malam ini, di mana kita bahas lagi soal pemuritan, tentu hal-hal seperti ini kita diingatkan kembali. Pentingnya menyangkal diri, pentingnya memikul salib, dan seterusnya ya. Jadi itu yang
saya bisa bahas atau tanggapi dari pertanyaan minggu lalu. Kembali lagi kita lihat Yerusalem dan exile. Jadi Yerusalem itu dominant culture, exile itu minority culture, building a kingdom within kingdom, seeking prosperity, ya, dan dari kerajaan yang asing buat kita. Kalau di Yerusalem kita mengharapkan comfort, ya, dan juga security, rasa aman, rasa nyaman. Tapi kalau di exile kita mengharapkan ketidaknyamanan dan tidak keamanan. Kalau di Yerusalem identitinya taken for granted, tapi kalau exile identitinya challenge, ya, jadi identiti kita tertantang. Kalau Yerusalem inward orientation, lebih melihat ke diri kita, itu sedihnya ya. Kalau di Yerusalem malah kita nggak lihat keluar, kayak orang Israel juga gitu, mereka nggak pusing bangsa-bangsa lain belum selamat pada Tuhan, mereka hanya lihat diri mereka gitu. Tapi exile kita malah mencoba menjangkau orang lain, ya, kita coba menginjili orang lain biasanya. Lalu di Yerusalem kita ada sikap yang merasa menang, yang merasa lebih hebat dari orang lain. Tapi kalau di exile biasanya kita punya sikap yang menjadi hamba, ya, melayani dengan budaya ataupun orang sekelilingnya. Dan ada satu lagi menulis dengan cara yang dia tulis bahwa Yerusalem itu gereja PAKTB kita itu monoreligious, artinya kita udah ngumpul sama orang-orang yang satu iman, ya toh, dan slower pace, jadi kita bergeraknya tuh lebih lambat, santai, karena Yerusalem kan rasa aman, nyaman gitu. Lalu merasa homogeneous, merasa kita nih sepikir, sehati lah gitulah. Lalu central control, jadi ada kendali secara terpusat gitu ya. Kalau di gereja ada pendetanya atau ada peratuannya. Lalu terasa sweet and simple, ya, terasa manis. Lalu ada berhala juga, ya, di Yerusalem ada berhala, yaitu religious pride and false piety, yaitu ada kesombongan keagamaan, kesombongan atau sombong rohani, dan juga rasa saleh yang salah, kesalehan yang salah. Misalnya kita merasa kita lebih saleh dari orang lain, ya kan, karena kita rajin ke gereja, ya kan, kita rajin melayani, merasa lebih saleh dari orang lain. Itu false piety, ya. Kalau Babylon, atau kalau di dalam buku yang kita baca ini adalah digital Babylon, ya. Jadi digital Babylon adalah Babylon kita ini Babylon yang sudah digital, ya, sudah internet, sudah digital. Itu pluralistik, ya. Jadi pluralistik. Jadi baik agama pun plural, banyak agama, nggak satu lagi agama. View-nya pun plural, ya, bermacam-macam view. Satu agama pun mungkin plural view-nya gitu. Di Kristenan pun macam-macam view-nya. Di Islam pun view-nya macam-macam. Jadi sangat plural sebenarnya. Dulu kita pikir Islam itu satu, enggak. Dulu kita pikir mungkin Katolik satu, enggak kok. Katolik itu ada Katolik karismatik, macam-macam jadi Katoliknya. Kekristenan apalagi, ya, lebih banyak lagi view-nya gitu. Lalu accelerated, jadi cepat sekali gitu, cepat. Jadi nggak lambat, cepat. Karena fenomenal access. Jadi sekarang untuk akses tuh kita tuh luar biasa, fenomenal banget akses, ya. Jadi kita mau masuk, mau buka apa aja kita bisa gitu, ya. Mau ke Oxford kita tinggal buka, saudara, kita bisa akses ke Oxford dan macam-macam gitu. Dan sangat diverse. Kalau dulu homogeneous hanya satu macam, satu suku, satu apa itu. Ya, itu kayak Yerusalem, apalagi kalau Yerusalem kita, gereja kita itu satu suku, semuanya Tapanuli, atau semuanya adalah misal gereja Toraja, tentu itu homogeneous banget gitu. Tapi kita Babylon kita tuh udah diverse, complex culture, jadi budayanya sangat kompleks, kita udah susah ngomong. Di Jakarta ini kalau kita di tempat kantor, kita nggak bisa bilang budayanya satu gitu. Mungkin kita udah bertemu dengan macam-macam, apalagi kalau Anda kerja di perusahaan yang global, ya, seperti Google dan seterusnya, itu tentu budayanya sangat kompleks, ya. Lalu open source, ya, udah crisis of authority. Sekarang nggak ada lagi yang punya otoritas, ya, semua orang bisa gitu. Lalu yang menarik juga di dalam Babylon itu bittersweet, ya kan. Jadi manis-manis pahit gitu, ya kan. Bilang manis tapi ada pahitnya juga gitu. Dan yang lain menulis profound alienation, jadi keterasingan yang sangat dalam. Jadi walaupun kita merasa di satu kantor gitu, satu tempat kerja, tapi kita merasa terasing gitu. Ya, keterasingan.
Bahkan di rumah pun atau di keluarga besar pun kita akan merasa terasing gitu. Ya, alienation. Nah, idols-nya juga ada di Babylon kita, yaitu fitting in and not missing out. Nah, ini bahasa internet atau bahasa Facebook atau bahasa sosmed ini ya. Missing out, not missing out, ya FOMO itu. Ya, jadi nggak mau merasa ketinggalan berita-berita terbaru ataupun isu baru dan seterusnya. Lalu kita juga bisa tentang resilient disciple, murid yang tangguh. Jadi kalau case talk ini, if we are not to be disciple in excellent context, we have to think differently. Jadi kalau kita menjadi murid dalam konteks yang pembuangan, itu excellent itu pembuangan, kita harus berpikir secara berbeda and disciple differently. Ya, kita harus berpikir dan juga memuridkan secara berbeda, nggak boleh sama dengan Yerusalem. Ya kan, tadi Yerusalem kita bisa ada persekutuannya, ada pertemuan kelompok kecilnya, ya kan. Tapi di Exelik nggak mungkin kita bisa bikin kelompok kecil. Ya kalau di kantor di mana saya orang Kristen cuman beberapa orang dan beberapa orang cuman saya yang melihat kelompok kecil penting, teman-teman lain nggak melihat penting seperti tadi rekan kita Abednego bilang, saudara, maka sangat sulit. Jadi kita harus berbeda disciple-nya. Jadi pemuritannya harus berbeda. Kita harus think differently and disciple differently ya, yaitu kita harus mungkin udah mengandalkan pemuritan, bahkan mungkin dengan adanya handphone, saudara, kita udah punya handphone semua, kita juga harus bagaimana pemuritan melalui handphone, bagaimana kita menggunakan handphone ini untuk Tuhan pakai untuk pemuritan kita. Jadi kita harus simpan di handphone ini hal-hal yang baik untuk pemuritan kita. Apakah kita menyimpan PA yang bagus, ya kan, podcast yang bagus, YouTube, ya saya suka juga nyimpan YouTube itu ya, saya simpan aja, saya simpan banyak, saya download beberapa, saudara, untuk kalau saya ada waktu saya akan lihat. Jadi saya mau dimuridkan melalui handphone gitu ya kan, karena itu salah satu yang sangat accessible. Kita dimanapun gitu ya kan, lagi nunggu, lagi kita lagi ngantri atau apa, tetap bisa pakai. Jadi we have to make excellent disciples. Jadi kita harus membuat murid-murid yang dalam pembuangan ini, ya, dan murid-murid yang tidak gemuk, murid-murid yang tidak comfortable, yang tidak jadi yang misi disciples, pokoknya murid-murid yang tahan banting lah, kurang lebih seperti itu. Ya ditulis oleh Kestok ini. Lalu di Exilic, menurut David bilang di Exilic perspektif important clarity, jadi perspektif pembuangan ini, perspektif di mana kita minority, kita seperti dibuang ini, provide important clarity, akan memberikan kepada kita kejelasan yang penting dan juga distinction yang penting gitu ya. Jadi important clarity and distinction to how we can mentor, tentang bagaimana kita bisa mementor dan juga membentuk murid-murid dalam konteks kota kita. Jadi biasanya memang yang Exelik ini di kota-kota besar, saudara ya, biasanya. Tentu juga di pedalaman juga Exelik ya, bisa di negara lain kita bisa Exelik, seperti pembuangan di negara lain, atau kita ditempatkan di tempat-tempat di mana kita minoritas. Tapi di kota ya, jadi ini bicara New York, bicara Chicago, bicara LA atau San Francisco, di kota-kota, saudara. Itu our city context, itu Exelik, orang-orang Kristen mengalami seperti Exelik seperti itu. The goal of church discipleship ministry today, jadi sasaran dari pelayanan pemuritan di gereja sekarang ini dibilang adalah to develop Jesus follower, jadi untuk mengembangkan pengikut-pengikut Yesus who are resiliently faithful, jadi yang benar-benar setia secara tangguh, resiliently faithful, setia secara tangguh in the face of cultural conversion, jadi dalam menghadapi ya kan masalah-masalah budaya ya, who live a vibrant life in spirit, jadi dan hidup dalam roh yang vibrant ya, yang hidup, yang berkobar-kobar, yang menyala misal, ataupun yang dinamis ya, itu David Kinnaman dalam bukunya Resilient Disciples ya, atau Faith in Exile. Dengan perkata lain, sangat diperlukan untuk mengembangkan murid yang tangguh, resilient
disciples untuk hadapi pandemi maupun ekselik. Menghadapi konteks yang ekselik di mana kita mengalami pembuangan atau kita menjadi minority ataupun dalam pandemi sekarang ini, saudara ya. Jadi pandemi sekarang ini sangat butuhkan murid-murid yang super tangguh yang menghadapi ini supaya kita tidak menjadi malas, mundur, easy going dan seterusnya. Inilah yang ingin saya bagikan, saudara. Nah, sekarang kita akan start dengan resilient, saudara. Itu sederhananya adalah bouncing back in trouble time. Kita bisa balik lagi dalam suasana. Jadi kita alami sesuatu, mungkin kita goncang. Alami sesuatu, kita mungkin sempat kita sempat goyang, tapi kita langsung balik lagi, bouncing back. Kita bisa balik kembali, itulah resilience. Jadi kok resilient itu nggak langsung, nggak resilient itu kayak kalau karet itu bisa balik lagi gitu ya. Kayak karet kita tarik, dia balik lagi gitu. Dia bisa balik lagi, dia bouncing back gitu. Itu balik lagi. Dia tidak selamanya putus, dia tidak selamanya patah misal, dia bisa balik lagi. Itu resilient. Ulet, ya ulet, tangguh, itu resilient. Nggak gampang dipatahkan, nggak gampang dihancurkan. Bouncing back, kayak karet lah ya, bouncing back karet itu kan nggak bisa kita hancurkan gitu ya, kan nggak bisa gitu, karena dia bisa bouncing back gitu. Itu resilient. Ini ada anak umur 15 tahun, anak high school, saudara. Ya, dia menulis tentang resilient, dia bilang bouncing back from problems and stuff. Jadi kita bisa kembali lagi. Jadi waktu mengalami masalah, sempat kita mengalami kesulitan, ya, tapi setelah itu balik lagi with more power. Jadi balik lagi dengan kekuatan yang lebih besar dan lebih bijak. Ya, jadi itu bagus banget. Dia bilang resilient itu kalau kita resilient, kita menjadi orang yang tangguh ini, kita tuh bukan cuma sekedar balik lagi seperti biasa, tapi balik dengan kekuatan yang lebih hebat, dengan hikmat yang lebih banyak, kurang lebih seperti itu. Dan menurut saya ini bagus banget. Kalau kita jadi murid Kristus, kita boleh jatuh, tapi kita tidak tergeletak selamanya. Kita balik lagi. Maka itu resilient ya. Jadi orang benar itu seharusnya resilient. Nggak gampang dia itu tergeletak. Jadi orang benar itu walaupun 7 kali dia jatuh tidak tergeletak. Dia akan balik lagi, saudara. Itu resilient. Jadi orang benar itu resilient. Itu penting banget ya, menyadari resilient. Nah, ini beberapa apa namanya, kita cuma bisa lihat bagaimana mengungkapkan resilient. Bisa orang yang resilient itu optimis, dia nggak gampang pesimis, ya self belief, dia punya apa namanya kepercayaan diri yang kuat, control of self, punya penguasaan diri yang kuat, willingness to adapt, ya rela mau adapt. Jadi sehingga orang yang resilient itu biasanya orang-orang yang dia tahan banting, ya. Dia nggak gampang karena menghadapi kesulitan mundur gitu, enggak. Dia langsung adapt, dia langsung menyesuaikan diri, ya. Willingness to be flexible, jadi orang yang resilient itu dia fleksibel gitu. Kalau anak-anak Tuhan yang fleksibel tapi kita nggak kompromis gitu ya kan, tapi kita fleksibel, kita adapt tapi kita nggak kompromis gitu. Ability to solve problem, kemampuan untuk memecahkan masalah. Jadi orang yang resilient itu orang yang mampu memecah masalah, menghadapi masalah, ada jalan keluar gitu. Itu resilient. Emotional awareness. Jadi dia menyadari secara emosi, saudara. Wah, saya nggak boleh nih gini. Kalau gini saya akan hancur gini. Nggak boleh saya stres. Jadi dia sadar bahwa, wah saya kok stres ya. Wah kok saya ini jadi goncang ya. Wah saya ini kok jadi baper banget gitu. Saya nggak mau gitu ya kan. Kalau orang yang resilient, dia langsung bisa, dia sadar, dia aware, langsung dia pulihkan diri untuk tidak lagi, dia harus cari jalan keluar untuk dia tidak baper ataupun dia apa namanya stres, apalagi di stres ya. Lalu dia juga gampang ataupun dia berupaya untuk cari social support. Jadi dia nggak akan berjuang sendiri. Orang resilient tuh membangun persahabatan, ya kan, membangun persahabatan banyak orang dan tidak gengsi untuk minta tolong orang lain. Dia resilient banget. Ya, dia sadar dia nggak bisa hidup sendirian. Dia butuh support orang lain. Itu salah satu yang penting juga. Lalu sense of humor. Dia punya rasa humor yang tinggi, saudara ya. Jadi menghadapi masalah tuh dia bisa tertawa ya melihatnya, dan dia bisa, jadi dia nggak gampang stres, saudara, karena dia bisa punya sense of humor. Dia bisa bilang, wah Tuhan kok baik banget gitu ya. Tuhan mungkin mau. Jadi kali dia istri saya, dia punya teman, saudara, Dr. Bucha Tahalele, saudara. Orang itu luar biasa kali, dia sangat kagum sama dia. Itu senior dia waktu di FK UNER gitu.
Kak Bu Ceni atau Pak Bu Ceni, saudara, kalau dia nggak lulus, dia sering ujian nggak lulus. Ya, kalau dia nggak lulus, dia nggak gampang stres, dia nggak langsung patah semangat. Dia cuma dengan humor dia bisa bilang bahwa, aduh Tuhan baik banget, Tuhan mau saya belajar lebih giat gitu, Tuhan mau saya menguasai pelajaran itu lebih baik. Jadi dia nggak negatif gitu, dia nggak langsung nyalain dosennya kok susah banget sih lulusnya dan seterusnya gitu ya. Tapi dia masih bisa punya sense of humor, dia resilient banget saudara. Jadi Pak Buce, Dr. Buce ini dia resiliennya luar biasa, itu hebat banget gitu. Nah, kalau kita bicara resilient, ternyata ada yang namanya emotional resilient. Jadi bagaimana secara emosional kita juga resilient. Jadi kita tangguh secara emosi, nggak gampang dihancurkan emosi kita. Ya kan, kita gampang bounce back lagi. Dari negatif, kita bounce back ke positif lagi. Bahkan dari negatif, kita menjadi lebih proaktif dan seterusnya, saudara. Jadi emotional resilient ya. Anda boleh setuju atau enggak, tapi ide ini sangat bagus saudara menurut saya untuk menyadarkan bahwa kita perlu jadi misalnya dia bilang bagaimana kita efektif coping adaptation when faced with hardship and adversity ya waktu menghadapi kesulitan, penderitaan ataupun kemalangan, saudara, itu kita bisa cope dengan efektif. Kita bisa mengatasinya secara efektif, bisa menyesuaikan dirinya secara efektif. Nggak langsung kita patah semangat, saudara, menghadapi itu. Itu emotional resilience, ya misalnya. Atau di atas dia bilang bahwa general capacity for flexible, ya. Jadi kita punya kapasitas yang umum secara untuk bisa fleksibel, ya, untuk bisa nggak kaku gitu ya, dan resourceful adaptation to external and internal stressor. Jadi kalau stressor tekanan-tekanan yang kita hadapi baik itu dari diri kita maupun dari luar diri kita, kita punya resource, punya daya untuk mengadaptnya, untuk menerima itu dengan baik. Tentu apalagi kita anak Tuhan, kalau baca ini jauh lebih kita bersyukur karena kita punya tuh resourceful adaptation kita, yaitu kalau kita berdoa, kalau datang doa kepada Tuhan gitu ya kan, kita ngalamin tuh ya kan, kita mengalami resourceful adaptation, resourceful-nya dari Tuhan, kekuatan dari Tuhan, kedamaian dari Tuhan, kasih dari Tuhan. Waktu kita saat teduh, kita berdoa, kita alami itu, saudara ya, sehingga kita bisa menghadapi stresor dari internal maupun eksternal gitu. Lalu ability to experience and bounce back from negative emotional experience by adaptation to check the changing demand of stressful experience. Ya, kayak gitulah kita bisa mempunyai kemampuan ya untuk bounce back dari negatif menjadi positif, menjadi sukacita. Ya, firman Tuhan mengajar kita bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal. Jadi firman Tuhan itu luar biasa resource-nya buat kita, saudara. Itu resource yang untuk emotional resilient, jadi ketangguhan secara emosi. Kita kalau baca Alkitab banyak banget, bersukacitalah, rejoice always. Itu adalah untuk emotional resilient ya. Jadi kita selalu bersukacita, mengucap syukur dalam segala hal, baik dalam hal suka maupun duka dan seterusnya, saudara. Jadi banyak sekali yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan. Ini beberapa key elements of emotional resilience. Saya rasa mungkin karena waktu, mungkin saya nggak akan bahas semua ini, ya kan? Karena nanti ada hal-hal yang akan kelewatan. Hanya untuk memperlihatkan pada kita ya bahwa hal-hal ini pun orang ini bukan orang Kristen, saudara. Mereka sudah mempelajari. Mereka pun bicara soal resilience ini, saudara. Karena kalau nggak resilience, nggak akan bertahan di kantor-kantor. Ya kan, kalau Anda di karir untuk makin berkembang, Anda mesti punya mental resilient, emotional resilient, saudara ya. Jadi mental resilient ini kalau kita baca, buat saya gini-gini, saya nggak perlu setuju semuanya, tapi buat saya hanya ide, wow luar biasa ya sebenarnya. Tapi kalau kita gumuli dalam firman Tuhan, memang kita lebih hebat dari apa yang dia tulis di sini misalnya. Ya, di dalam Tuhan mempunyai jauh lebih hebat lagi. Firman Tuhan, kalau kita belajar firman Tuhan dan menghafal firman Tuhan, membentuk mental resilience kita yang jauh lebih hebat dari yang ditulis oleh teman-teman kita yang belum percaya Tuhan atau tidak percaya pada Tuhan, saudara. Ya kan? Jadi misalnya kalau di sini bilang salah satu mental resilient kita berani untuk mengatakan tidak. Dan kita belajar di Alkitab juga untuk mengatakan tidak, ya kan? Dare to say no gitu.
Kalau adapt to change itu biasa aja. Like yourself biasa aja itu ya kan. Kita juga harus belajar untuk mengasihi diri mencintai diri kita, ya kan. Menerima artinya menerima kita apa adanya, baik itu kelebihan maupun kekurangan kita. Kita bisa mencintai diri kita karena kita ciptaan Tuhan. Ya, tapi kita mencintai diri kita tidak berarti kita menjadi egois. Kalau firman Tuhan mengajarkan kita jauh lebih indah. Ya kan, kita mengasihi Allah seperti mengasihi diri kita. Kalau kita diajarkan untuk mengasihi diri kita dengan baik, supaya kita bisa mengasihi Allah seperti kita mengasihi diri kita, atau kita mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita. Ya kan? Jadi kalau kita mengasihi diri kita buruk, ya kita juga mengasihi sesama kita buruk. Kita harus mengasihi diri kita dengan benar, dengan baik. Tapi kita tidak menjadi pribadi yang mencintai diri saja gitu ya, mengasihi diri kita cuma dalam pengertian menerima diri kita apa adanya, tapi bukan yang menjadi egois, kira begitu. Jadi kalau kita belajar firman Tuhan lebih indah lagi, saudara ya, kita bisa dapat banyak hal gitu. Tapi benar, mental resilient ini kita perlu gitu. Itu aja yang kita perlu tahu gitu ya kan. Lalu juga bahkan our soul need resilient. Itu pun membutuhkan ketangguhan. Jiwa kita pun jangan jiwa yang lembek, jiwa yang gampang menyerah, jiwa yang gampang mundur, saudara. Jiwa yang gampang untuk akhir meninggalkan Tuhan. Enggak, jiwa yang tangguh, saudara. Ya, kita juga harus punya jiwa yang tangguh karena kita percaya dalam diri kita manusia ini bukan cuma tubuh, tapi ada jiwa. Ya, tubuh itu bersifat lahiriah, jiwa ini bersifat rohania, saudara. Dan jiwa ini kekal, ya kan? Tubuh ini akan kembali ke tanah, tapi jiwa kita akan kembali kepada Allah. Roh kita, jiwa dan roh kita akan kembali pada Tuhan. Nah, kita perlu punya roh, tapi kita bersyukur di dalam Tuhan kita menerima Roh Kudus. Ya, roh yang ada dalam kita itu roh yang disiplin, roh yang kasih, roh yang kuat, saudara ya. Jadi dan itu menguatkan jiwa kita menjadi jiwa yang tangguh, yang kuat. Nah, sesi kita ini akan bahas tentang resilient disciple ya. Saya akan share dari beberapa artikel yang saya dapat, saudara. Di salah satu di bukunya Faith in Exile ya, dari David Kinnaman dari Barna, saudara, dia melakukan survei, saudara, terhadap seribuan lebih anak-anak muda ya, nanti saya akan perlihatkan. Dan dia menemukan bahwa ada empat macam dia pakai istilah fourfold typology ya of this young adult. Jadi ini dewasa muda nanti diperlihatkan umurnya ya. Dia menemukan 4 macam. Dan ini orang-orang Kristen, saudara, orang-orang yang dibesarkan dalam keluarga Kristen. Jadi yang mereka survei ini adalah orang-orang yang KTP-nya Kristen atau yang dibesarkan di keluarga Kristen, saudara. Dia menemukan 4 macam orang Kristen. Yang pertama prodigals, yaitu prodigal itu anak yang hilang ya. Jadi anak hilang itu prodigal. Mereka sudah tidak lagi do not currently identify as a Christian. Jadi orang-orang ini walaupun mereka punya orang tua Kristen, dibesarkan di gereja, saudara, tapi sekarang ini waktu mereka sudah berumur yang adult ini, 22% dari mereka ini sudah tidak lagi menganggap dirinya atau mengidentifikasi diri sebagai orang Kristen. Biasanya kalau orang-orang ini dia bilang, I was Christian, saya dahulunya Kristen, sekarang no more, saya bukan orang Kristen lagi. Ya, makanya disebut prodigals. Itu 22%, cukup besar, saudara. Ya, nomor 2 besar boleh dibilang. Dari 4 macam ini nomor 2 besar. Lalu nomor 2 adalah nomads. Ya, nomads ini adalah identify as Christian but have not attended church during the past month. Ya, jadi sebulan yang lalu dia nggak gereja. Bayangin, ada 4 minggu dia nggak pernah sekali. Jadi ini orang Kristen yang mungkin kita bilang orang Kristen Natal, Paskah, jadi setahun cuma beberapa kali dia ke gereja. Dan sedihnya ini cukup besar juga, ya kan? Nomor 2 besar yaitu 30%, saudara ya, yang mengidentify dirinya nomads ya. Jadi ini orang-orang Kristen yang mereka temukan, tentu mereka bikin pertanyaan-pertanyaan dan mereka bisa akhirnya melihat bahwa yang sebulan nggak ke gereja ini sekitar 30%, maka disebut nomads. Nomad itu pengembara, jadi kayak orang Kristen pengembara gitu. Yang ketiga adalah habitual good church goer. Nah ini orang-orang
yang secara habit ya, secara cukup rutin ke gereja. Jadi ini pengunjung gereja kalau mau kita bilang. Pengunjung gereja yang cukup setia, tapi walaupun bukan paling setia ya, tapi cukup setia. Itu 38%, puji Tuhan cukup besar. Ini nomor paling tinggi dari yang adult yang mereka survei. 38% masih rajin ke gereja. Describe themselves as Christian, jadi mereka mengakui dirinya Kristen, dan have attended church at least once in the past month. Jadi paling tidak sebulan. Jadi maka saya nggak terlalu happy karena hanya sebulan, bukan tiap minggu. Hanya sebulan, jadi minimal sebulan sih. Jadi lebih dari sekali, tapi minimal sebulan. Udah di kategori habitual churchgoer gitu. Yet do not meet foundational core belief. Nah, sedihnya mereka tidak memenuhi ya kan kepercayaan dasar yang mendasar, kepercayaan inti yang mendasar. Artinya mungkin mereka bisa menghafal pengakuan iman rasuli, tapi mereka nggak begitu memiliki iman seperti yang mereka hafal di pengakuan iman rasuli. Maupun tingkah laku mereka pun dibilang associate with being an intentional engaged disciple. Jadi mereka memang orang Kristen, tapi mereka enggaklah menjadi murid yang aktif gitu, yang secara sengaja, intentional, secara sengaja sikap tingkah lakunya pun menjadi murid Kristus yang bisa kita lihat gitu. Itu kurang. Jadi kita mau bilang ini hanya orang Kristen, orang-orang Kristen yang rajin ke gereja aja, tapi nggak kelihatan kok sebagai murid gitu, nggak nyolok lah dia tuh murid. Jadi nggak bisa lihat dengan jelas bahwa mereka adalah murid gitu. Nah, cuma 10% saudara yang dikategorikan resilient disciples ya, hanya 10% yang bisa dikategorikan murid yang tangguh ya, murid yang tangguh, resilient disciple. Nah, saya pisahkan ini saudara ya. Jadi resilient disciple ini bedanya apa, cirinya apa? Sebenarnya ini hasil surveinya saudara. Seperti yang tadi saya katakan bahwa kita bisa lihat di bawah ini 1514 ya, 14 orang di Amerika saudara, dan berumur 18 sampai 29 ya. Jadi 1514 18 sampai 29 itu yang disebut young adult ya tadi ya. Dan current Christian atau former Christian. Jadi sekarang masih Kristen atau sebelumnya Kristen gitu ya. Dan disurvei pada bulan Februari 2018 itu seperti ini jadi ya. Jadi ada prodigal 22%, nomad 30%, habitual churchgoer 38%, resilient disciple 10%. Nah, 4 kind of exile. Jadi ada 4 macam orang-orang yang dibuang tanda kutip di kota besar tentunya. Ini hasil surveinya Barna. Nah, yang resilient disciple, saudara, itu dikategorikan sebagai ini. Dia bilang resilient Christ follower, mereka adalah pengikut Kristus yang attend church at least monthly, jadi paling tidak sebulan, setiap bulan, jadi tiap bulan mereka pergi gereja, engage with their church more than just attending worship service. Mereka tidak hanya datang ke gereja untuk ibadah, tapi mereka terlibat di dalam pelayanan di gereja, kurang lebih seperti itu. Jadi engage with their church more than just attending worship ya. Trust firmly in authority of the Bible. Mereka adalah orang-orang yang percaya penuh kepada otoritas Alkitab. Jadi mereka percaya pada otoritas Alkitab. Jadi mereka tunduk pada apa Alkitab katakan, gitu ya kan. Jadi trust firmly in authority of the Bible. Inilah resilient disciple yang mereka bilang. Committed to Jesus personally. Mereka adalah orang-orang yang komit kepada Yesus secara pribadi and affirm he was crucified, dan mereka juga percaya bahwa dia sudah disalibkan dan dibangkitkan pada hari ketiga dan dari antara mati untuk mengalahkan dosa maupun maut, ya, mengalahkan dosa dan kematian. Jadi mereka percaya penuh nih, mereka committed to Jesus, dan juga mereka affirm bahwa dia memang sudah mati dan telah dibangkitkan dari kematian untuk mengalahkan dosa dan maut gitu. Dan yang 4, mereka express desire to transform the broader society. Jadi mereka punya kerinduan untuk merubah masyarakat yang luas, ya, as an outcome of their faith, sebagai hasil dampak dari iman mereka. Sebagai dampak dari iman mereka, mereka tuh ingin ada perubahan dalam masyarakat. Inilah resilient disciple yang mereka kategorikan, dan dari survei mereka sekitar 10% kira-kira begitu. Nah, ini yang kita juga harapkan di Indonesia ya.
dengan mempelajari ini kita juga kita jadi ngerti nih ada masalah di Indonesia pun mungkin ada yang prodigals yang udah nggak gereja, ya kan, padahal mereka dari orang Kristen, dan orang-orang itu paling mudah untuk jadi mualaf biasanya, yang prodigal ini. Lalu yang nomad juga sangat mudah untuk jadi mualaf gitu. Ya mungkin yang church goer maupun resilient disciple lebih sulit ya dan lebih tangguh mereka karena mereka udah punya apa tadi dibilang core belief yang kuat, jadi percaya intinya ke Kristen mereka udah percaya dengan kuat gitu. Jadi inilah what resilient look like. Jadi seperti apakah ketangguhan orang Kristen itu kelihatannya dibilang. Yang pertama mereka lihat dari segi experience Jesus, artinya bagaimana relasi mereka dengan Tuhan, keintimannya dan seterusnya. Lalu kemampuan mereka untuk cultural discernment, untuk bisa peka dengan budaya-budaya apa yang sejalan dengan firman Tuhan, budaya apa yang tidak, mereka cukup peka. Mereka bukan orang yang buta yang membaca budaya gitu. Mereka juga punya meaningful relationship, ya kan, baik di gereja maupun di keluarga dan seterusnya. Lalu counter cultural mission, mereka juga mempunyai misi yang yang beda budaya ya, yang counter culture itu yang I want to others to see Jesus. Jadi mereka ingin supaya orang lain melihat Tuhan Yesus ya dalam diri mereka. Jadi mereka pengen punya kesaksian yang baik dalam hidup mereka. Lalu vocational discipleship, saudara, itu satu yang penting. Pemuritan dalam karir, dalam kerja mereka, vocational kan kerja, profesi mereka. Di situ ada jadi pemuritan sebagai seorang accounting, misalnya dia accounting Kristen, bagaimana pemuritannya, bagaimana Tuhan memuridkan dia menjadi murid sebagai akuntan, murid sebagai dosen, murid sebagai hakim, murid sebagai dokter, misalnya, dan seterusnya. Itu vocational discipleship. Lalu meaningful relationship juga ya, itu mungkin sama yang tadi. What does it mean to be resilient disciple? Dia bilang have made a commitment to Jesus. Jadi kita lihat bahwa yang orang-orang yang bisa dikategorikan resilient disciple, mereka adalah orang yang punya komitmen pada Yesus, ya, dan percaya bahwa Yesus yang seperti tadi ya dikatakan involved in a faith community beyond attendance worship service. Ini cara pengungkapan yang 4 tadi ya, strongly affirm the Bible inspired by God and contains truth about the word. Ya kurang lebih seperti itu. What does it mean to be resilient disciple? In addition, they agree with one or more of the following statement that speak to excellent condition in which their faith still thrive. Ya, jadi walaupun kondisi mereka sebagai minoritas di tempat kerja mereka atau di kehidupan masyarakat mereka, ya, tapi keimanan mereka masih thrive, ya, masih jaya lah, masih flourish, masih menang, boleh bilang bukan keimanan yang sudah terpuruk, bukan, tapi tetap bertumbuh, ya. Dan ini beberapa kata-kata mereka, ya, kata-kata. Jadi orang-orang yang resilient disciple mengatakan, I want to find a way to follow Jesus. Saya ingin menemukan cara bagaimana mengikuti Yesus that connects with the world I live in, yang connect, yang berhubungan, yang bisa menghubungkan dengan dunia di mana saya tinggal di kota besar. Bagaimana saya mengkonekkan keimanan saya ke pemuritan saya dengan kehidupan saya sekarang ini. Jadi itu indah sekali, saudara. Jadi dia tuh mengkontekstualize iman dia dalam kehidupan dia di kota besar. Tentu waktu dia di desa menjadi orang Kristen sepertinya simpel, ke gereja tiap minggu gitu, di rumah berdoa. Tapi sekarang dia tinggal di kota besar. Bagaimana dia bisa sebagai murid Kristus bisa melihat koneksi dia sekarang hidup di kota besar dan tetap menjadi murid di kota besar seperti itu. God is more at work outside the church than inside. Jadi dia berkata bahwa menurut dia Allah itu bekerja lebih banyak di luar gereja daripada dalam gereja, ya kan? And I want to be a part of that. Dan saya ingin terlibat atau ambil bagian dalam hal itu. Jadi orang-orang resilient disciple ini, dia melihat bahwa Tuhan tuh bekerja lebih banyak di luar gereja daripada dalam gereja, saudara.
Memang betul. Karena di gereja itu cuma 2-3 jam. Berapa banyak sih yang Tuhan bisa kerjakan dalam 2-3 jam itu gitu. Walaupun saya bukan berarti saya meremehkan ya, kalau gitu nggak usah datang gereja. Tetap bisa datang gereja. 2-3 jam itu juga penting. Tuhan juga bisa bekerjakan hal-hal yang sangat luar biasa di situ. Tapi tentu lebih banyak Tuhan bekerjanya di luar gereja. Karena Anda 40-60 jam atau 6 hari, saudara, di luar gereja 6 hari, ya kan? Tiap hari 8 jam di luar gereja. 8 kali 6 hari, 48 jam Anda di luar gereja. Dibandingkan di gereja Anda cuma 3 atau 5 jam seminggu, saudara. Jadi jelas, God is more at work outside the church than inside, gitu kira-kira begitu. Itulah yang menyebabkan kami terlibat di Plan Win karena itu ya, karena kami sadar bahwa di luar gereja ini pemuritannya jauh lebih berdampak lagi, jauh lebih penting lagi gitu. Dan dibilang I want to be a part of that, you know. I want to be Christian without separating myself from the world around. Saya ingin jadi orang Kristen yang dan tidak mau memisahkan diriku dari dunia sekelilingku. Jadi aku mau jadi orang Kristen di tengah-tengah kantor saya yang mayoritas bukan Kristen. Saya ingin jadi orang Kristen di situ. Tentu bukan berarti saya show off ya sebagai orang Kristen, tidak. Tapi saya tetap sadar saya adalah murid Kristus di tempat kerja, di kantor pajak Anda, atau di kantor pemerintahan, dimanapun Anda tempatkan, ya kan, di rumah sakit, atau di sekolah, di mana atau kampus, di mana Anda ditempatkan Tuhan, dan Anda ingin jadi orang Kristen di situ. Bagaimana menjadi orang Kristen di situ, sehingga orang bisa lihat kita sebagai murid Kristus, ya kan? Itu satu hal yang penting kita sadari gitu. 5 praktis ya yang characterize resilient disciple. Pertama, to form a resilient identity. Yang pertama, kita harus membentuk identitas yang tangguh dalam diri kita. Identitas tangguh ini saya akan bilang, saudara, bukanlah identitas yang cuma bawa salib di kalung Anda gitu. Itu nggak tangguh, saudara. Cuma bawa Alkitab gitu tuh nggak tangguh. Identity kita itu bukan di situ. Identity kita di iman kita, di pikiran kita, ya kan, di kepercayaan kita yang paling dalam, jiwa kita. Ya, jadi kita nih, kekristenan kita bukan Kristen di otak saja, pengetahuan saja. Kekristenan kita harus dalam jiwa kita, di dalam hati kita, ya, di dalam emosi kita, ya kan, di dalam keimanan kita, keyakinan kita yang paling, belief kita yang paling dalam, bahkan di dalam hati nurani kita, batin kita. Disitulah identiti kita menjadi orang Kristen. Itu resilient identity, saudara. Experience intimacy with Jesus, ya. Jadi dia mengalami, ya, perhatiin kata-katanya experience, ya, bukan lagi cuma tahu pentingnya intimacy with Jesus, but I never experience it, ya kan? But experience intimacy with Jesus adalah we experience it every day, every morning, every evening, every afternoon time, every noon time. I experience intimacy with Jesus. In my office desk, ya kan, in my office, in my office lobby, in my office desk, I experience intimacy with Jesus. I can talk with Jesus everywhere, in KRL, in bus, ya, in everywhere. When I drive, ya, waktu nyetir atau naik motor, I can experience intimacy with Jesus. I can talk with Jesus. I can thank Jesus. I'm very grateful with Jesus. Yeah, I can laugh with Jesus. I can thank Him in many things gitu. I can talk with Him about His word misalnya. Jadi aku dialog sama Tuhan dengan firman-firman yang saya ingat gitu ya kan. Jadi oh ya Tuhan, Engkau sudah ajarkan kami untuk tidak khawatir gitu ya. Kenapa ya aku khawatir? Jadi aku ngalami intimacy, experience intimacy. Yesus itu bukan lagi jauh di surga sana, enggak. Tapi Yesus itu with me every day. Ya kan, talk with me. Jadi kayak lagu He's Everything to Me ya. Jadi dia bukan lagi jauh di sana, tapi dia itu bersama aku tiap hari. Experience intimacy with Jesus. Itulah identity yang tangguh gitu, identitas yang tangguh. In a complex and anxious age, ya, dalam masa yang sangat kompleks ini dan penuh kekhawatiran, saudara, develop the muscle of cultural discernment. Kita harus mengembangkan otot
otot diri kita yang mampu untuk menguji budaya, saudara ya. Jadi kemampuan untuk menguji kapasitas untuk mampu mendesain ya, menguji budaya-budaya mana yang kita harus counter culture gitu. Kita harus bisa mentransform budaya-budaya yang tidak sesuai dengan Kristiani gitu ya. Jadi ini kepekaan budaya itu penting banget. Itu salah satu yang mesti kita miliki sebagai murid Tuhan waktu kita hadapi, waktu kita lihat internet, kita tahu nih budayanya, wah ini budayanya bahaya nih. Ya ini sih udah budaya posmo nih, ya kan? Nah, budaya ini bagus nih. Ini budaya yang perlu kita. Jadi kita bisa tahu budaya-budaya yang perlu kita dukung, yang perlu kita enrich di sana. Budaya-budaya yang kita perlu transform, ya kan? Kita perlu against dengan bijak tentunya. Ya kita harus menyadarkan orang bahwa ini bahaya, ya kan, dan seterusnya. When isolation and mistrust are the norms, jadi isolasi dan juga orang udah nggak percaya satu sama lain itu udah normal, udah umum, udah lazim gitu ya. For meaningful, jadi kita harus coba membentuk meaningful intergenerational relationship. Kita harus berusaha membentuk relasi-relasi yang bermakna dan juga yang kaya, saudara ya, intergenerational itu bagus banget. Jadi kita jangan hanya bergaul sesama seumur, kita harus bergaul dengan yang lebih muda dari kita dan yang lebih tua dari kita, dari berbagai generasi. Karena dari berbagai generasi kita bisa belajar banyak hal. Ya kita dapat support dari mereka juga, saudara. Ya jadi itu penting karena kita udah hidup dalam tadi dibilang profound alienation. Ya kita mengalami keterasingan. Jadi kita perlu itu. To ground and motivate an ambitious generation. Kita harus mengakar dan juga memotivasi satu generasi yang punya ambisi yang kuat, saudara. Yaitu train for vocational discipleship. Untuk melatih dalam pemuritan di tempat kerja, pemuritan dalam dunia kerja, pemuritan dalam dunia profesi kita, saudara. Yaitu sangat penting sekali. Ya, bagaimana itu? Tentu kita harus think differently, tadi dikatakan jangan yang sama seperti kampus ya, udah sulit melakukan itu dalam dunia kerja. Kita harus think differently, how to pemuritan vocational discipleship itu bagaimana kita bisa lakukan. Ya salah satu yang kami dapat waktu di Perkantas juga, dia bilang bahwa kita harus belajar tentang theological reflection. Kita gitu. Salah satu yang kita lakukan adalah mungkin melalui mission trip, tapi itu bukan satu-satunya sih. Mission trip bisa menolong, tapi counter cultural mission ini lebih daripada hanya mission trip sebenarnya. Itu juga bisa kita lakukan di kantor, tapi ini perlu pembelajaran lebih lanjut lah ya. Mungkin karena waktu saya nggak bisa bahas semuanya, ini cuma secara singkat saja. Nah ini juga sama, sudah ini beberapa contoh tentang bagaimana dia melakukan penelitian-penelitian tentang bagaimana experiencing intimacy with Jesus dan seterusnya ya. Lalu dia sangat mengusulkan promoting strong relationship. Jadi perlu tadi kita udah bahas juga ya. Jadi cultivating long lasting relationship yaitu sangat penting. Ini pertanyaan dia lakukan untuk leader di gereja ya, teman-teman yang melayani di gereja. Mungkin pertanyaan ini bagus sekali untuk kita renungkan gitu ya. Tapi malam ini mungkin kalau waktu saya tidak akan bahas lagi. Ini juga beberapa data hasil penelitian mereka yang mungkin menarik untuk kita pelajari. Salah satu doa yang menurut saya juga bisa bangun resilient adalah doa serenity atau serenity prayer ya. Dia bilang, God grant me the serenity to accept the things I cannot change. Jadi kadang-kadang saudara kita nggak resilient karena kita nggak bisa menerima ya hal-hal yang nggak bisa berubah. Misal kita udah nikah, lalu kita lihat kelemahan istri kita atau kelemahan suami, kekurangan suami kita. Lalu kita ingin mereka berubah. Waktu mereka nggak berubah, kita langsung jadi baper, kita langsung marah, kesel, ya kan, membuat pernikahan kita jadi hancur, saudara. Nggak resilient lagi, saudara. Jadi kalau Anda bisa menerima, ya saya juga dulu waktu saya nggak bisa menerima diri saya, ya kekurangan saya gitu, saya menjadi orang yang sangat tidak resilient, nggak tangguh banget, cengeng banget, saudara, gampang banget baper dan seterusnya.
Tapi setelah saya belajar untuk menerima, to accept the things I cannot change, belajar untuk menerima hal yang saya tidak bisa berubah, itu sangat menolong saya untuk resilient. Lalu courage to change the thing I can. Jadi kita berdoa untuk keberanian untuk mengubah hal-hal yang saya bisa. Jadi kalau hal yang saya bisa rubah itu di bawah kendali saya, maka saya cuma butuh keberanian, ketekunan untuk mengubahnya. Lalu wisdom to know the different. Jadi punya hikmat untuk tahu mana yang bisa berubah, mana yang tidak bisa berubah. Yang bisa berubah, kita minta keberanian. Yang tidak bisa berubah, kita minta serenity, kepasrahan, kelegaan hati, kedamaian, saudara, untuk menerima itu, bahwa itu tidak bisa berubah. At least now, ya mungkin sekarang kita nggak bisa berubah, tapi mungkin tahun-tahun depan bisa berubah, kita masih bisa. Tapi sekarang saya damai kok, walaupun kondisinya nggak berubah seperti ini di kantor, kondisi masih seperti ini, saudara. Apapun saya nggak tahu, minggu lalu kalian juga ada yang tanya masalah yang kalian hadapi di kantor dengan bos Anda, ataupun dengan rekan-rekan kerja Anda, saudara. Anda butuh serenity. Kalau Anda punya serenity, rasa damai, lihat walaupun kantor tuh mess, saudara ya. Mess. Memang kita hidup di workplace, kita udah belajar tentang messy middle messy. Jadi kita hidup di tengah dari sekarang di mana kita udah redemption, tunggu nanti untuk consummation, ya kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, kita masih hidup dalam messy middle. Jadi di tengah-tengah yang masih ada messy-messinya, yang belum total beres gitu. Kita hanya mungkin sebagian dari hidup yang ada kita hadapi ini baru akan beres nanti waktu Yesus datang kedua kali. Kira seperti itu ya. Lalu teladan ketangguhan Daniel, saudara, ini mungkin beberapa slide terakhir saya. Yang pertama, menyadari bahwa hidup dan kesempatan bekerja adalah anugerah dari Tuhan. Jadi kenapa ya? Mungkin kalian pernah bertanya, kenapa Daniel kok tangguh banget ya? Padahal kan dia dibuang ya di Babelonia, di satu budaya yang tidak takut akan Tuhan, nggak percaya sama Tuhan. Ya kan, yang mereka itu dengan bebas bisa makan makanan yang haram buat mereka, ya akan melakukan hal-hal yang haram buat orang Israel. Tapi Daniel kok bisa survive ya? Bahkan dia bisa thrive tadi ya, dia bisa bersinar, dia bisa jaya gitu di tengah-tengah mayoritas yang bukan Kristen di sana, saudara. Itu menarik kan? Kenapa ya Daniel bisa begitu? Bukankah kalau kita bisa seperti itu indah banget gitu? Inilah kenapa malam ini saya mendoakan dan membawakan tema ini, karena rindu sekali melihat teman-teman alumni bisa thrive seperti Daniel, bisa menjadi Daniel masa kini dimanapun Tuhan tempatkan Anda, Yusuf maupun Daniel masa kini. Bukan karena posisinya kita nggak aim for vice president atau vice prime minister, bukan. Tapi bagaimana bisa menjadi kesaksian, saudara ya. Bagaimana kita bisa terus bertumbuh, berkembang, ya dimanapun kita tempatkan, kita tidak terpuruk itu dan tidak menjadi kesaksian. Itu yang sedih kan. Bisa jadi Daniel tuh luar biasa. Daniel tuh kesaksiannya hebat banget sampai 3 kaisar, dari 4 kaisar yang satu Belshazzar dibunuh Tuhan, dimatikan Tuhan, tapi 3 ya, baik itu mulai dari Nebukadnezar, Darius maupun Kores, 3 ini percaya sama Tuhan, saudara. Ya, itu luar biasa. Itu karena kesaksian Daniel luar biasa. Nah, kalau saya nggak tahu, saya nggak ikutin yang Daniel PA Daniel bulan lalu, tapi kalau hasil saya PA saya, maka kalau saya lihat kenapa ya Daniel bisa. Pertama, saudara, saya lihat Daniel, kalau buat saya dia menyadari bahwa hidup dan kesempatan bekerja adalah anugerah dari Tuhan. Jadi itu yang menjadi kesempatan hidup, kesempatan bekerja adalah anugerah dari Tuhan. Dia sadar itu bukan karena kehebatan mereka, karena dia tuh udah ditawan, mereka udah dikalahkan, Israel dikalahkan, ditaklukkan, lalu mereka ditawan sebenarnya. Sebenarnya mereka bisa dibunuh, ya kan? Kalau Daniel bisa pikir dia bisa terbunuh waktu itu. Kalau dia sampai nggak terbunuh, bahkan bisa ditawan, tidak terbunuh, bahkan diberi kesempatan menduduki posisi yang begitu tinggi. Wah, Daniel sih pikir itu sangat impossible. Ya, sangat impossible kalau bukan karena Tuhan. Ini semua karena anugerah Tuhan. Jadi Daniel tuh udah nggak pusing sebenarnya dengan masalah
cari posisi lah segala macam, itu bukan tujuan dia utama lagi gitu ya kan. Karena itu Daniel nggak takut. Waktu Daniel mau dibuang ke gua singa gitu, dia nggak jadi kompromistis, dia nggak langsung menyembah, suruh menyembah patungnya si Darius, dia akhirnya menyembah patung Darius, enggak, dia tetap nggak mau menyembah. Dia bilang dibuang aja di gua singa, dia lebih baik dibuang gitu. Itu luar biasa. Kenapa dia bisa begitu? Karena buat dia hidup adalah anugerah Tuhan. Ya kan, jadi buat dia nggak apa-apa kalau dia harus mati gitu. Tujuan hidupnya untuk memuliakan Tuhan, itu jadi sangat jelas. Buat Daniel tujuan hidupnya bukan karir. Buat Daniel tuh bukan untuk jadi prime minister, jadi itu. Kalau dia itu tujuan hidupnya. Ya waktu disuruh, kalau misalnya dia menyembah pada Allah lain selain patungnya Darius, maka akan dibuang gua singa. Dia akan nggak akan menyembah lagi saudara kepada Allah. Dia akan menyembah patung itu karena tujuan hidupnya adalah karir. Dia nggak mau kehilangan karir. Kalau dia menyembah Allah, nggak mau menyembah patung itu, dia akan kehilangan karirnya. Bahkan dia akan kehilangan nyawanya karena akan dibuang ke gua singa, saudara. Tapi tujuan hidupnya bukan untuk kehidupan dirinya ataupun untuk karirnya. Itu yang kita lihat dari Daniel. Ya, kehidupannya adalah untuk muliakan Tuhan. Dia pikir kalau dia udah nggak menyembah Tuhan lagi, nggak muliakan Tuhan lagi, ya untuk apa lagi dia hidup gitu? Kan Tuhan kasih dia hidup untuk muliakan Tuhan. Saudara, kesadaran ini penting banget. Kalau Anda dan saya di Indonesia ini menyadari bahwa hidup kita adalah kesempatan dari Tuhan, ya kan? Kalau kita diberi kesempatan untuk kerja di apalagi di tempat-tempat yang sebenarnya impossible buat orang Kristen masuk di situ, Anda dipercayakan di situ, maka Anda harus sadar bahwa itu anugerah Tuhan. Dan tujuan hidup kita hanya satu, yaitu muliakan Dia. Yaitu yang paling utama. Ya, bagaimana muliakan Tuhan melalui hidup kita. Lalu dia sangat prioritaskan ketaatan pada Tuhan. Jadi waktu dia mahasiswa pun diberikan makanan pelaburan raja, saudara, dia tahu secara Taurat bahwa itu adalah melanggar Taurat. Karena secara Taurat mereka tidak boleh makanan haram, saudara. Dan itu makanan haram. Maka mereka rela makan cuma sayur, saudara. Jadi mereka rela dan percaya pada Tuhan. Sayur pun bisa Tuhan pakai untuk membuat mereka tetap kelihatan bugar, dan mereka butuh iman untuk itu. Dan untuk ketaatan itu mereka mesti percaya pada kuasa Tuhan, ya, tapi mereka juga mau merelakan kesenangan ataupun kenikmatan makan itu, ya kan, demi untuk mentaati Taurat. Jadi kita bisa lihat memprioritaskan ketaatan pada Tuhan itu sangat diutamakan dari Daniel 1 ke 8 kita udah baca itu ya. Lalu 18 kalau nggak salah. Lalu dia mempertahankan relasi dengan Tuhan. Kita baca di Daniel 6 ayat 11 dikatakan bahwa Daniel itu 3 kali sehari berdoa pada Tuhan. 3 kali sehari. Dia pergi ke kamar atasnya, pulang ke rumahnya, kamar atasnya. Dia 3 kali sehari berlutut, memuji Allah dan berdoa pada Tuhan. 3 kali sehari. Dia sangat menjaga relasi dengan Tuhan, relasi dengan Tuhan. Memprioritaskan karena memang tanpa prioritas nggak mungkin kan, banyak sekali hal-hal lain yang akan datang dalam hidupnya, orang-orang yang ngajak dia pertemuan atau apa rapat dan seterusnya. Kalau dia nggak prioritas, pasti relasi dengan Tuhan akan sangat terganggu gitu. Dia bisa tetap 3 kali sehari karena dia prioritas itu ya, itu luar biasa. Lalu implikasinya dia nggak takut mati, saudara. Jadi kita lihat dari Daniel nggak takut mati. Ya kan, mau dibuang gua singa dia nggak takut, berani bersaksi tentang Tuhan. Dia nggak takut bicara tentang Tuhan kepada kaisar, saudara. Jadi tapi dia memang nggak terus-terusan bicara tentang Tuhan. Tapi kalau ada kesempatan dia harus bicara tentang Tuhan, dia akan bicara tentang Tuhan. Ya, kita jangan ekstrim satu sisi nggak berani tentang Tuhan, sisi lain terlalu ngumbar gitu bicara tentang Tuhan. Kalau kita ngumbar, orang nggak hargai, saudara ya. Jadi jangan ngumbar. Tuhan tuh jangan kita ngumbar. Jadi seolah-olah murahan gitu, jangan. Ya, Tuhan tuh sangat precious. Kita tuh bicaranya sangat hati-hati supaya Tuhan tuh tidak direndahkan orang. Ya, kita nggak mau sembarangan ngomong soal Tuhan gitu. Lalu kerja dengan baik. Ya, implikasinya dia kerja dengan baik. Dia bukan karena hidup ini kesempatan anugerah Tuhan, dia lalu kerja seenaknya. Ya kan, hidup ini anugerah, ya udah kerja seenaknya aja. Enggak, dia kerja dengan baik, dikatakan excellent. Ya, di terjemahan ESV itu excellent, dia bilang. Spirit of excellent, dia punya roh yang excellent.
sehingga dia kerja juga excellent, saudara. Lalu menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Jadi raja sangat percaya pada dia. Ya, dipercaya oleh raja, disenangi oleh raja dia. Ya, raja sangat sayang sama dia. Dia disayang oleh raja karena kepribadian dia, karakternya sangat indah, saudara. Itu ketangguhan Daniel yang luar biasa. Lalu melihat hidup dari perspektif kekekalan, yaitu kerajaan Allah, bukan dari perspektif kekinian. Kenapa dia nggak takut dibuang gua singa? Karena dia pikir hidup di kekinian tuh ya cuman gitulah, fana, saudara. Ya kan, mau sekarang mati, mau sekarang dibuang gua singa mati, toh nanti juga akan mati kalau saya nggak mau apa namanya, nggak mau nyembah kepada patung Darius misalnya. Kalau saya tidak mau nyembah patung Darius, toh sekarang mati gitu. Tapi kalau saya nggak mau menyembah Allah lalu menyembah patung, toh saya akan mati juga gitu. Tapi nanti saya akan mati dalam kekekalan. Saya akan tidak berkenan pada Tuhan dalam kekekalan gitu. Mendingan saya mati sekarang gitu, dibuang gua singa, tapi saya akan punya perspektif. Jadi kerajaan Allah, perspektif kekekalan itu sangat penting ya bagi Daniel. Nah, ini juga yang teman-teman alumni, saya kira kita jangan kehilangan ini. Jangan kehilangan perspektif kekekalan karena perspektif kekinian. Kita hanya lihat kekinian, bagaimana karir kita, bagaimana kesaksian di karir kita. Yes, betul, kesaksian karir kita sekarang penting. Tetapi jangan sampai kita kompromikan iman kita hanya karena kekinian ini yang kita utamakan. So, kita lupakan kekekalannya. Ya, jadi perspektif kekekalan itu penting. Nanti kita akan lihat beberapa ayat yang juga bicara soal itu. Jadi murid yang tangguh dan menjadi berkat. Jadi ini satu hal yang penting, saudara, bahwa seperti Daniel dan Yusuf, ketangguhan itu bukan tujuan akhir. Jadi menjadi murid tangguh itu bukan tujuan akhir. Walaupun kita bicara resilient disciple, kita nggak mau berhenti cuman menjadi murid yang tangguh. Karena ketangguhan itu bukan tujuan akhir. Tujuan akhirnya itu bagaimana kita bisa jadi berkat bagi banyak orang dan memuliakan Allah. Itulah yang kita lihat dari Daniel. Jadi kalau Daniel hanya tangguh saja, nggak kompromi iman, tapi kalau dia nggak jadi berkat buat apa gitu ya kan. Tapi kita lihat dari Daniel, dia menjadi berkat buat banyak orang. Kita lihat dari Yusuf, dia menjadi berkat banyak orang dan memuliakan Tuhan. Allah Daniel disembah, saudara, oleh orang-orang Babelonia, orang-orang Media Persia. Jadi bisa jadi berkat melalui pekerjaan karir yang Tuhan percayakan kepada kita. Itulah yang kita rindukan, saudara. Seperti Yusuf bagi orang Mesir dan umat Allah. Daniel bagi 3 raja atau 3 kaisar, ya, Nebukadnezar, Darius, dan Kores. Bagi orang Babelonia dan orang Media Persia, saudara. Demikian juga kita jadi berkat untuk bangsa dan negara kita melalui pekerjaan kita, melalui karir yang Tuhan percayakan kepada kita. Itulah menjadi tujuan dari menjadi murid yang tangguh. Lalu kita juga memuliakan Allah melalui pekerjaan karir, pelayanan keluarga kita seperti Yusuf di tanah Mesir yang memuliakan Tuhan, saudara. Daniel juga di Babelonia, Media Persia, memuliakan Tuhan sampai 3 kaisar percaya pada Tuhan, saudara. Itu luar biasa, saudara. Tuhan dimuliakan melalui karir pekerjaan Daniel maupun Yusuf, saudara. Itu satu hal yang sangat indah. Ini akhirnya yang menolong kita menjadi murid yang tangguh, menjadi berkat ya. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah serigala, sebab itulah hendak kamu cerdik, tapi seperti ular, dan tulus seperti merpati. Jadi kalau Anda cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati, kita tuh resilient. Ya, kita resilient. Kita itu tangguh banget, saudara. Murid yang tangguh. Cerdik, tulus. Cerdik, tulus. Itu tangguh banget. Yang kedua, saudara, Markus 8:36. Apa gunanya seorang peroleh seluruh dunia, tapi kehilangan nyawanya? Ya, inilah perspektif kekekalan, saudara. Ya, berapa kehilangan nyawa kita sekarang? Ya kan, memperoleh seluruh dunia, tapi kehilangan nyawa. Mendingan saya nggak peroleh, artinya mendingan hidup saya nggak kaya-kaya banget, saudara. Tapi saya nggak kehilangan nyawa saya. Jadi perspektifnya kekekalan. Itu satu hal yang penting. Karena jadi anak Tuhan, kekayaan, saudara, kekayaan uang, harta, saudara ya, bahkan juga posisi yang paling tinggi pun, itu bukan tujuan utama kita. Ya, kalaupun kita bisa mencapai itu, puji Tuhan. Tapi kita nggak mau mencapai itu dengan menghilangkan nyawa kita, menghilangkan relasi kita dengan Tuhan, mengorbankan relasi dengan Tuhan, nggak mau. Ya, itu buat kita resilient, bahwa kita jadi murid yang tangguh, saudara ya, yang tahu mana yang penting,
mana yang tidak penting, saudara. Jadi murid yang resilient, murid yang berhikmat, bijak dia. Dan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat ini mungkin sangat mengingatkan kita pada Yusuf, saudara. Kenapa Yusuf begitu resilient? Yusuf begitu tangguh. Ya kan udah dijual kakak-kakaknya jadi budak, saudara. Dia nggak patah semangat. Dia tetap thrive. Dia tetap bersinar. Dia tetap bertumbuh, berkembang terus. Yusuf itu, saudara. Jadi pemimpin dia di rumah Potifar, saudara. Itu luar biasa. Dan setelah itu dia difitnai oleh istri Potifar karena istri Potifar ingin ajak tidur, berzina, saudara, dan Yusuf menolak. Ya kan, dia dibuang ke penjara. Dia tidak juga akhirnya di penjara, dia putus asa, saudara. Bertanya, di mana Tuhan, kenapa Tuhan tidak tolong aku, sampai akhir aku jadi nabi sekarang misalnya. Tidak, Yusuf tidak. Dia resilient baik, dia bouncing back, langsung jadi pemimpin lagi. Mungkin cuma beberapa minggu, dia jadi nabi, saudara. Setelah itu dia jadi seorang pemimpin di penjara. Jadi resilient banget. Resilient itu bouncing back, ya. Jadi dia berbalik menjadi pemimpin lagi. Dia thrive lagi, dia berkembang lagi ya sebagai seorang pemimpin, saudara, menjadi seorang asisten sipir penjara di penjara itu, saudara. Dan akhirnya, saudara, dia akhirnya menjadi gubernur, bahkan ada yang bilang dia menjadi prime minister di Mesir, saudara, di bawah raja, saudara, yang luar biasa, menjadi salah seorang pemimpin Mesir setelah itu, saudara. Kenapa dia begitu resilient? Kenapa dia nggak menjadi patah semangat waktu dijual, saudara, mau dibunuh, saudaranya, waktu difitnah oleh istri Potifar, bahkan di penjara dia dilupakan oleh dua orang yang sudah ditolong sama dia, saudara, mereka dua-duanya lupa sama dia. Itu tidak membuat dia patah semangat, tidak membuat dia putus asa. Dia resilient banget, dia tangguh banget. Kenapa, saudara? Karena di Kejadian 50 ayat 20 dikatakan bahwa memang kamu mereka-rekakan yang jahat buat saya, tapi Allah mereka-rekakan yang baik buat saya. Jadi itu yang luar biasa, saudara, kita lihat. Jadi dia percaya kepada kedaulatan dan kepada kebaikan Allah, saudara. Itulah yang kita bisa lihat dari Roma 8:28. Paulus pun percaya pada kedaulatan dan juga pada kebaikan Allah, kuasa Allah. Karena itu Paulus mengatakan Allah tuh bekerja dalam segala sesuatu, ya. Dalam segala sesuatu itu mungkin penderitaan, kesukaran. Paulus mengalami begitu banyak kesukaran, penderitaan, saudara. Begitu banyak, itu membuat dia juga tidak. Karena dia tahu bahwa Tuhan itu akan mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Seperti Yusuf mengatakan, engkau mereka-reka yang jahat, tapi Tuhan mereka-reka yang baik, ya kan, untuk saya maupun untuk masa depan, ya kan, bangsa ini dan seterusnya. Lalu Markus 8:38, sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, maka tidak setia dan berdosa, ini anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Perspektif kekinian, kita ingin cari kehormatan di dunia ini. Kita ingin dihormati di dunia ini, saudara. Itulah perspektif kekinian. Kalau Anda masih trap untuk mencari kehormatan dunia ini, dengan karir Anda, dengan profesi Anda, dengan pelayanan Anda ingin cari penghormatan dunia ini, maka Anda hanya punya perspektif kekinian. Ya, Anda tidak punya perspektif kekekalan. Kalau Anda punya perspektif kekekalan, Anda tidak mencari lagi perspektif kekinian ini, cari kehormatan, hanya cari kehormatan di dunia ini. Tidak. Saya nggak dihormati, saya tidak dihargai dunia ini, saya dicemooh, dimaki, saudara. Saya dikucilkan dunia ini, it's okay. Ya kan? Yang penting aku tidak dihinakan dan direndahkan oleh Tuhan. Ya kan? Karena itu saya tidak barang siapa malu. Saya nggak malu akan Tuhan ini. Ya kan? Di tengah angkatan tidak setia ini saya nggak malu. Ya, jadi sehingga anak manusia pun tidak akan malu sama kita. Anak manusia akan menghormati kita, saudara. Barang siapa yang sudah mendapatkan apapun di dunia ini, udah nggak ada lagi upahnya di surga, kata Tuhan Yesus. Jadi kalau Anda, saudara, sekarang kerja, profesi Anda atau apapun, sekarang Anda tidak lagi mengutamakan
untuk mendapatkan sesuatu dari situ, saudara, karena Anda perspektif kekalan. Maka yakinlah bahwa Anda akan mengalami pemuliaan, penghormatan yang dari Tuhan. Itulah yang paling mulia. Itulah, saudara, resilient. Kita resilient dalam tempat kerja kita. Apapun yang Anda alami, baik maupun buruk, saudara, tidak membuat Anda mundur, takut, dan seterusnya. Ya. Jadi ini hanya beberapa contoh, sebenarnya banyak banget contoh-contoh di Alkitab, saudara, yang memperlihatkan kepada kita untuk bagaimana kita bisa resilient. Ya. Kita lihat di sini, firman Tuhan cerdik seperti ular, tulus seperti merpati ini akan membuat kita tetap lincah, agility, berperan, berkontribusi, berkreasi, berinteraksi, berelasi dalam konteks yang plural, dalam konteks yang tadi dibilang bahwa cultural yang kompleks, dia bilang gitu, tahan banting dalam menghadapi segala keadaan seperti Yusuf maupun Paulus, ya, karena menyadari akan kedaulatan kebaikan Tuhan, memiliki persekali kemuliaan yang akan kita alami nantinya, berani tapi tetap hati-hati, tidak takut mati tapi juga nggak mau mati konyol gitu, ya, karena buat kita mati adalah keuntungan. Jadi banyak banget firman Tuhan yang menolong kita, dan milikilah persekutuan dengan Tuhan dan sesama secara baik memadai seperti Daniel dengan Daniel 6 ayat 11 dan seterusnya. Mudah-mudahan ini semua sharing-sharing ini Tuhan memberkati teman-teman also. Ini adalah discipleship is being transformed into a image of Jesus Christ for the sake of others. Jadi kita menjadi berkat buat orang lain, bukan hanya for the sake of ourselves gitu, ya. Untuk church, tapi for the people, for the society, for others, and for God's glory. Ya, ini beberapa. Ini resilient at work juga luar biasa, saudara. Jadi bagaimana kita bisa resilient di tempat kerja. Salah satu yang menarik, ini padahal yang nulis buat orang Kristen, tapi dia bilang finding your calling. Ya, jadi finding your calling itu salah satu yang menolong Anda resilient at work. Ya, jadi ini beberapa artikel yang saya. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kesempatan merenungkan sebagian dari firman-Mu, kebenaran-Mu, dan juga beberapa bacaan yang kami dapat Tuhan, yang mereka juga sudah bergumul di hadapan Tuhan, mereka juga sudah mempelajari firman Tuhan dan membagikannya, dan malam ini kami pelajari bersama-sama. Kiranya Tuhan apa yang kami pelajari boleh menjadi berkat buat kami, dan bahkan bukan hanya untuk kami, tapi kami bagikan kepada orang lain dalam pelayanan kami, baik di PHK, KTB-KTB kami, di gereja, di PMK, dimanapun Tuhan tempatkan kami saat ini. Biarlah apa yang kami dapat dari 2 sesi yang kami pelajari tentang exilic discipleship maupun resilient disciple, dan bagaimana making resilient disciple pada malam ini boleh menolong kami untuk menjadi murid-murid yang tangguh, murid-murid yang menjadi berkat dan yang memuliakan Tuhan. Dengarlah doa kami Bapa, kalau sebentar kami akan teruskan, kalau masih ada waktu kami akan terus tanya jawab, kiranya Kau juga akan berkati dan sertai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Amin. Saya kembalikan kepada Egi. Thank you. Iya, terima kasih Pak Tadius. Untuk sesi 2-nya malam hari ini, lebih melengkapi kita. Putus ya, atau kepencet kali, Gi. Kepencet. Nah, Amir. Sorry. Oke, sorry, tadi internetnya tiba-tiba hilang. Oh gitu, sama tadi. Oke, iya kita masih ada waktu bisa sampai jam 9.15 Pak Tadius. Jadi kita bisa masuk Q&A session ya. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ini japri ke aku Pak. Pertanyaannya begini. Saya merasa bersalah dengan pemuritan yang saya hentikan saat di kampus dulu. Begitu saya lulus kuliah, saya tidak melanjutkan kelompok kecil yang saya pimpin, dan rasa bersalah ini tetap berlangsung sehingga sampai sekarang. Meskipun saya sudah melakukan pemuritan di gereja sebagai pembina remaja. Menurut Pak Tadius, apa yang harus saya lakukan? Kalau saya bisa sarankan sih, untuk menghilangkan rasa bersalah itu coba hubungin lagi mereka-mereka yang dulu Anda pimpin di kampus,
Anda sekarang pimpin aja mereka terus melalui WA Group. Jadi melalui WA Group Anda pimpin mereka, karena WA Group mudah kan, kita bisa bentuk, Anda bisa bentuk WA Group dengan mereka, lalu misalnya Anda tanya, pertama kita komit yuk untuk tetap saat teduh misalnya, ya kan. Kalau saat teduhnya jalan, udah satu yang baik kita lakukan, ya kan. Lalu nanti bisa share, jadi kalau bisa setiap hari, misalnya hari ini siapa yang share, besok siapa yang share, lusa siapa yang share saat teduhnya itu, ya kan. Itu salah satu yang bisa dilakukan. Lalu yang kedua, kalau bisa komit, mungkin paling bagus seminggu sekali untuk tetap KTB lagi secara pakai Zoom. Jadi kalaupun sekarang tersebar mana-mana nggak apa-apa, mereka tersebar mana-mana bisa tapi kan kita bisa bertemu lewat Zoom. Dan mungkin juga nggak usah terlalu ideal, kalau Zoom-nya itu kita punya Zoom-nya yang gratis kan cuma 40 menit. Ya 40 menit aja ketemunya gitu, ya kan nggak apa-apa, 40 menit pun kita bisa share sedikit gitu ya, 40 menit. Tapi kalau bisa punya Zoom yang bisa 1,5 jam, itu nggak apa-apa. Jangan terlalu lama juga, apalagi kalau teman-teman Anda udah pada nikah ya, kalau udah punya nikah, punya anak, responsibility-nya banyak, biasanya agak sulit gitu untuk lama, jadi 1 sampai 1,5 jam. Tapi kalau teman-teman Anda ini masih belum nikah, anak-anak yang anak mahasiswa ataupun sekarang mereka udah lulus belum nikah, mungkin masih bisa sampai 2 jam gitu ya kan. Itu bisa. Jadi kalau nggak bisa seminggu sekali, maka 2 minggu sekali. Tergantung mereka ya. Kalau mereka masih mahasiswa, saya sih sangat rekomend seminggu sekali. Kalau mereka udah alumni, mungkin 2 minggu sekali atau bahkan sebulan sekali kalau mereka sudah alumni. Nah, kalau misalnya bahan yang dulu belum selesai, misalnya bahan dulu cuma sampai MHB, maka sekarang teruskanlah dengan karakter hidup baru. Misalnya, pakai bahan karakter hidup baru. Cepat kok selesainya. Kalau Anda seminggu sekali, itu 1 semester, bahkan lebih gitu. Bahkan 2 minggu sekali pun 1 semester bisa selesai gitu kalau pakai karakter. Karena karakter hidup baru kalau nggak salah cuma 10 bahan atau kurang dari 10 bahan gitu. Ya, jadi masih bisa Anda coba bentuk aja kelompok kecil Anda, tapi secara WA group gitu. Lalu ketemu aja secara Zoom berapa minggu, seminggu sekali atau tergantung mahasiswa atau bukan. Mudah-mudahan menjawab ya. Lalu mungkin bisa bikin proyek ketatan untuk berdoa, proyek ketatan baca buku bersama, ya kan, proyek ketatan untuk PI pribadi, PA pribadi. Kalau udah alumni mungkin proyek ketatan untuk melayani di gereja dan seterusnya, ya kan. Bahkan bisa proyek ketatan untuk bagaimana misalnya bekerja dengan lebih baik, misalnya baca buku apa untuk kerja juga bisa. Gitu. Ya, ini hanya beberapa ide aja. Silakan dikembangkan. Sepertinya cukup membantu ya Pak ya. Tinggal mungkin nanti dalam menjalaninya si abang ini juga menemukan berbagai tantangan-tantangan yang lain yang dia juga harus bergumul lagi gitu ya Pak sama Tuhan. Ya. Nah, ada lagi nih Pak pertanyaan yang private chat ke aku. Pertanyaannya gini, apakah orang yang memilih mengundurkan diri saat dia merasa tidak sanggup beradaptasi dengan tuntutan pekerjaan atau dia juga tidak sanggup beradaptasi misalnya dengan pelayanan, itu akhirnya bisa dianggap kurang resilient ya Pak? Apakah kita orang-orang yang dibilang resilient disciple ini harus selalu menuntaskan apa yang kita komitmenkan? Oke. Ya, kembali yang tadi ya, saya lupa. Kalau yang tadi Anda mau ngajak lagi KTB mahasiswa Anda untuk kembali, tapi ternyata ada 5 orang yang bersedia, yang mau masih cuma 3 orang, nggak apa-apa, jalannya 3 orang. Jangan tunggu 5-5-nya mau gitu. Memang siapa tahu 5-5-nya udah nggak mau gitu. Atau maksudnya dari 5 tuh 1 nggak mau atau 2 nggak mau. Tetap jalan aja dengan yang mau gitu. Kalau udah jalan dengan yang tidak mau, mungkin rasa bersalah Anda juga sudah berkurang gitu ya kan. Itu menolong. Nah, yang kedua ini tentang pelayanan, apakah kita harus menuntaskan secara ideal? Yes, kita harus menuntaskan. Tapi secara realistis kadang-kadang tidak harus. Tergantung dari situasi, kondisi, tergantung dari kita harus gumulkan ulang akan pimpinan Tuhan, akan kehendak Tuhan. Apakah memang Tuhan inginkan atau Tuhan tidak inginkan. Jadi yang paling utama, relasi Anda dengan Tuhan itu yang paling utama. Anda harus tanya sama Tuhan,
Jadi tanya sama Tuhan, karena buat apa Anda komit untuk sesuatu yang bukan kehendak Tuhan? Gitu. Itu hanya buang-buang waktu, buang-buang tenaga. Jadi carilah apakah ini kehendak Tuhan atau bukan. Kalau yakin ini kehendak Tuhan, dan biasanya kalau itu kehendak Tuhan, Tuhan kasih keyakinan, Tuhan kasih reasoning yang cukup jelas, logic thinkingnya ataupun kebenaran-kebenaran firman yang mendukungnya cukup jelas, ya kan. Apalagi kalau Tuhan pakai tubuhnya, saudara seiman yang lain yang mendukung itu cukup jelas, ya kan. Dan Tuhan meneguhkan dengan beberapa tanda gitu ya, penyertaan dia, itu baru kita yakin, oh itu memang Tuhan mau. Kalau Tuhan mau, maka komitlah, jaga komit, usahakan itu, jalankan itu. Tapi kalau enggak, siapa tahu itu bukan kehendak Tuhan. Anda nggak perlu perjuangkan gitu, ya kan. Jadi nggak apa-apa. Jadi saya juga gitu, teman saya kadang-kadang juga pikir ini yang Tuhan mau. Tapi waktu saya jalanin mentok gitu. Waktu mentok tinggal dua kemungkinan. Apakah ini hanya tantangan yang mesti saya hadapi? Kalau tantangan, maka saya jalan terus, walaupun mentok nih, walaupun sulit. Tapi saya doain terus, saya jalanin terus, walaupun responnya, tanggapannya, hasilnya tidak seperti yang saya harapkan. Tapi kalau saya yakini itu masih kehendak Tuhan, dan saya masih yakin sejahtera bahwa itu kehendak Tuhan, saya jalanin terus. Tapi kalau itu bukan kehendak Tuhan, ya saya stop. Sebab kadang-kadang waktu kita mentok, baru kita sadar, kayaknya bukan nih, ini bukan kehendak Tuhan. Ya kan, jadi kalau bukan ya jangan diteruskan gitu. Mudah-mudahan menjawab ya. Oke, Pak. Masih ada waktu, jadi kita masih bisa menjawab beberapa pertanyaan. Tadi kan di slide Pak Tadius, ada yang bilang ya, dari penelitian dari Barna tadi, ternyata hanya 10% penelitian Barna di US ya, itu yang termasuk ke dalam kategori, berdasarkan penelitian itu ya, yang masuk ke dalam kategori resilient disciple. Nah, kalau menurut Pak Tadi sendiri, kalau konteksnya Indonesia nih, kira-kira angkanya bisa lebih besar atau lebih kecil, Pak? Waduh. Pertanyaan ini aja ya, kan pendapat pribadi Pak Tadius aja ya. Yeah. Kalau di US 10%, kira-kira Indonesia tuh bisa lebih besar atau lebih kecil. Terus tadi kan ada lagi tuh Pak slide yang tentang what resilience looks like. Itu kan ada berapa persen kayak karakter-karakternya yang kelihatan gitu ya dari penelitian itu. Nah, terus yang menarik itu paling kecil itu kan 67%, itu ternyata soal counter cultural mission. Jadi katanya hanya 67% dari resilient disciple ini yang merasa excited dengan misi dari gereja di dunia saat ini gitu. Itu kira-kira maksudnya gimana, Pak? Kenapa hanya 67% sih yang excited? Ya. Mungkin yang pertama saya mengalami kesulitan. Kalau ditanya cuman guessing sih, ya sekitar 10%, 20% saya rasa juga sekitar gitu. Tapi benar-benar nggak bisa jadi pegangan sama sekali ya, karena kalau mau tahu persis harus survei. Yang kedua, saya rasa yang pertanyaan kedua itu jauh lebih penting, yaitu kenapa ya, saya pikir harus saya koreksi kali ya. Counter culture mission itu adalah misi di tempat kerja gitu ya. Jadi bukan misi lintas budaya ya, bukan misi lintas budaya. Karena kalau misi lintas budaya itu bukan counter culture ya kan, tapi apa ya istilah yang dipakai. Jadi udah bukan counter culture itu adalah bagaimana kita mengcounter budaya yang sekarang ada. Dan budaya di sini disebut budaya eksilik, budaya di tempat kerja kita gitu. Misalnya kalau di beberapa tempat kerja di pemerintah ya, walaupun mungkin tidak semua, kalau departemen Kemenq udah lumayan, tapi banyak kementerian-kementerian lain korupsi itu masih masif. Ya kan, bahkan siapa kemarin ya, ada seorang mantan menteri kita yang mengatakan bahwa di bawah Jokowi korupsi itu lebih tinggi daripada sebelumnya. Entah itu benar atau enggak ya, tapi dia ngomong gitu juga memang ada buktinya sih, cuman masalah lebih tinggi atau lebih rendah itu masih debatable, masih belum bisa dipastikan gitu. Cuman apakah di zaman Jokowi korupsi sudah menghilang? Belum gitu. Nah ini para alumni kalian yang kerja di pemerintah pasti masih menghadapi budaya korupsi ini. Nah, counter culture mission, bagaimana kita hadir
di tempat kantor-kantor seperti itu dan kita membawa perubahan. Itu salah satu membawa perubahan. Tentu itu mission impossible, suatu yang sangat tidak mudah. Tapi yang disitulah kadang-kadang kita ini dipanggil Tuhan di tempat-tempat yang mission impossible. Sebab kalau yang mission possible, saya rasa nggak terlalu sulit untuk kita lakukan. Tapi di tempat-tempat yang mission impossible, seperti Daniel Daniel di Babelonia dan Daniel di Media Persia itu mission impossible menurut saya. Karena dia minority menghadapi mayoritas budayanya sangat berbeda dengan dia. Jadi kalau dia bisa akhirnya memperjuangkan, kan dia sangat terkenal dalam hal kejujuran, ya kan? Maka waktu mereka cari soal kejujuran, soal integritas, soal mengkorupsi uang, nggak ditemukan dalam dirinya gitu. Dalam hal kelalaian kerja juga tidak ditemukan. Jadi dia sangat excellent dalam hal profesionalisme kerja maupun dalam hal integritas. Dia sangat profesional di situ, ya kan? Padahal dia di tengah-tengah budaya yang sangat berbeda, gitu, sangat counter culture, boleh dibilang gitu. Jadi Daniel itu ditempatkan Tuhan di satu negara di mana disitulah diharapkan Daniel melakukan counter culture mission. Itu yang satu hal yang indah sekali. Nah, apa itu? Tentu tiap kalian yang paling tahu lah. Itu yang tadi dikatakan kita, kenapa Daniel bisa tahu apa budaya yang dia harus transform di tempat kerja dia. Bagaimana dia bisa bertahan, resilient di dalam budaya yang mayoritas itu kafir, mayoritas itu bukan orang yang percaya pada Tuhan, tapi dia malah thrive, dia bisa bersinar di situ, jadi terang di situ, saudara. Bagaimana Daniel bisa seperti itu? Buat saya jawabannya karena Daniel punya relasi dengan Tuhan yang sangat indah. Punya, kalau istilah yang di sini, experience intimacy with Jesus gitu, ya kan? Dia punya pengalaman yang dekat dengan Tuhan. Dia 3 kali sehari berdoa dekat dengan Tuhan. Itulah kuncinya sehingga dia akhirnya bisa thrive, bisa jadi terang di tempat gelap itu ya, kira-kira seperti itu. Ya mudah-mudahan itu menolong ya. Memang nggak ada jawaban yang karena tiap kita pergumulannya pasti beda-beda, ya kan? Budaya yang akan kalian hadapi di kementerian kalian dengan kementerian lain pasti beda. Di pemerintah dengan swasta pasti berbeda gitu. Ya kan, Anda harus bergumul sendiri di hadapan Tuhan. Tapi Anda bisa menjadi counter culture mission Anda bisa lakukan kalau Anda dekat sama Tuhan. Dan juga tentu harus punya fellowship dengan saudara seiman yang lainnya. Mudah-mudahan itu menjawab. Ya, oke Pak. Ini ada pertanyaan dari Kak Mega ya. Dia nanya soal pergumulan di tempat kerjanya sih. Bagaimana kalau di tempat kerja tuh kita sering akhirnya bergumul dengan kebijaksanaan atau mungkin keputusan orang lain, teman kerja kita, bisa atasan kita, tapi itu berbeda dengan iman Kristen kita gitu Pak. Misalnya kasih contohnya dia ada yang ingin menggulingkan teman bisnisnya dengan segala cara, menjelekkan lawan bisnisnya gitu dengan berkata bohong gitu. Nah itu kan hal-hal yang beda gitu ya sama yang diajarkan oleh iman Kristen. Kira-kira apa yang bisa dilakukan Pak? Ya, ini sangat menantang ya menurut saya. Ini sangat menantang, tapi kalau Anda mau serius tentang ini, Anda akan menjadi orang yang sangat excellent. Kenapa? Anda harus pikirkan alternatif. Alternatifnya apa? Untuk kita bisa memberikan argumentasi yang kuat. Ya kan? Misalnya Anda akan mengatakan, 2 kemungkinan Anda lakukan. Pertama, Anda akan bilang, sorry, aku nggak mau ikut. Karena aku nggak setuju. Gitu. Tapi nggak apa-apa. Kalau aku nggak setuju, tidak berarti aku benci sama kalian. Ya kan? Aku tetap teman, tapi dalam hal ini aku tidak mendukung. Gitu. Ya kan? Jadi kita mesti pisah-pisah. Dalam hal apa kita bisa mendukung teman-teman kita tetap berbaik menolong mereka. Dalam hal apa kita bilang, sorry, kalau untuk ini saya nggak bisa ikut. Saya nggak mau ikut karena saya nggak setuju. Nah, waktu mereka tanya, kenapa Anda tidak mau ikut? Ya kan? Nah, itu yang, kalau pertama mungkin Anda akan bilang, nggak sesuai dengan iman saya, misalnya. Paling Anda bisa mengatakan begitu. Tapi Anda nggak bisa memberikan alternatif. Ya kan? Kalau pertanyaannya, kalau mereka tanya, kalau
menurut kamu, usul kamu apa? Nah, di situ yang saya bilang, alternatif. Kita udah berikan solusi lebih baik. Bisa nggak Anda mikirkan solusi yang lebih baik? Bagaimana? Sebenarnya Anda bisa bilang, pikir begini, tujuan Anda kan untuk gini kan, tapi kenapa Anda lakukan hal gini? Kenapa Anda nggak lakukan ini? Lebih elok mana? Ya kan, kita kan berhadapan dengan teman kita, alumni-alumni S1, S2, saudara, bukan orang-orang bodoh. Jadi kalau kita ajak bicara, lebih elok mana, pasti mereka tertantang. Mereka akan milih yang lebih elok, betul nggak? Mereka nggak akan milih yang lebih jelek, ya tahu, karena mereka orang-orang pintar. Ya, jadi kita akan pakai kata-kata gitu, lebih elok mana? Anda lakukan ini atau lakukan ini gitu. Ya kan, kalau kita bisa ngomongnya dengan baik, tidak judging, tidak blaming, tidak menjelekkan mereka, menghormati mereka, memberikan solusi yang lebih baik, malah mungkin mereka thank you sama kita. Mereka mau thank you ya, terima kasih untuk masukannya dan seterusnya. Ya kan, tanpa harus Anda ikut-ikutan dengan mereka begitu. Itulah kurang lebih ya yang mungkin saya yang bisa saya sampaikan gitu. Di Alkitab ada kok, saya rasa, saya cuma nggak kepikir nih sekarang. Di Alkitab ada contoh-contoh seperti itu, ya kan? Jadi solusi, seperti misal Daniel, waktu dia harus makan pelaburan raja, ya kan? Daniel sama teman-temannya, dia nggak langsung menolak saja. Kalau dia nolak, pasti dimarahin sama kepala apa yang menu makanan itu, ya kan? Kepala apa dapur istana. Dia akan dimarahin gitu, dia akan dilaporkan pada raja gitu. Mereka nggak mau makanan saya, itu penghinaan, itu pelaburan raja, mereka nggak mau makan. Jadi dia berikan dengan solusi yang baik sekali. Dia bilang, misalnya dia bilang, kan orang itu bertanya, bagaimana kalau kamu makan sayur saja tapi nanti kelihatan kurang bugar, kan aku yang disalahkan. Terus mereka bilang, uji 10 hari. Jadi dia kasih solusi, uji 10 hari. Ya, karena dalam 10 hari belum ada perubahan. Setelah 10 hari, baru, atau dalam 10 hari, maksudnya udah 10 hari udah ada lah perubahan. Kalau cuma 1-2 hari belum ada perubahan. Lebih dari 5 hari mungkin udah kelihatan lebih loyo, lebih jelek mungkin mereka. Jadi mereka kasih solusi yang baik. Saya kira kita bisa belajar seperti itu. Itu excellent. Oke, baik. Terima kasih Pak Tadius. Pertanyaannya sudah habis, Pak. Jadi mungkin kita sampai di sini, minta dengan kasih Pak Tadius untuk menutup sesi GCLC ini dalam doa, Pak. Baik, mari kita berdoa lagi ya. Sekali lagi Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan bisa bersama-sama malam ini, melalui internet ini, melalui Zoom ini, Tuhan, kami boleh memuji Tuhan, diingatkan akan siapa Engkau yang perlu kami puji, kami hormati, hargai, dan juga diingatkan malam ini tentang satu topik yang menurut kami sangat penting, karena Engkau memberikan amanat agung pada kami untuk pergilah jadikan semua bangsa muridku, dan bagaimana kami harus memuridkan, dan kami sekarang juga belajar untuk memuridkan. Kami pertama-tama harus jadi murid, dan kami diingatkan juga menjadi murid adalah panggilan untuk seumur hidup, karena kami adalah pengikut Kristus seumur hidup kami. Karena itu kami akan menjadi murid Kristus seumur hidup, dan kami akan terus bertumbuh menjadi serupa dengan Yesus tiap hari, tiap waktu, tiap masa. Kami makin berubah, Tuhan. Di masa kampus kami menjadi serupa dengan Kristus dalam beberapa aspek, tapi setelah jadi alumni kami makin terus berubah dalam aspek-aspek lain yang perlu kami berubah. Dan juga kami dipanggil untuk bagaimana menjadi murid yang tangguh, murid yang menjadi berkat, murid yang memuliakan Tuhan, berdampak bagi bangsa dan negara kami. Kami rindu Tuhan agar pembelajaran kami malam ini sungguh memberkati kami, menolong kami untuk terus bertumbuh, dan bahkan menolong kami juga untuk kami memuridkan orang lain dengan lebih bijak. Kiranya pembelajaran malam ini membantu kami juga menghadapi berbagai masalah yang kami hadapi dalam dunia kerja. Kami sekarang bisa melihat dunia kerja adalah tempat Engkau memuridkan kami menjadi murid-Mu di tempat kerja kami masing-masing. Kami menjadi terang dan garam di situ. Kami juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang melalui pekerjaan kami dan memuliakan Engkau seperti Daniel, Yusuf memuliakan Tuhan dalam pekerjaan mereka, dalam profesi mereka, dalam karir mereka.
Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau sertai setiap kami dalam pekerjaan kami, terus dalam keluarga kami, dalam pelayanan kami, dalam kehidupan pribadi kami. Tolong kami terus bertumbuh. Kalaupun kami sering jatuh, biarlah kami menjadi tangguh Tuhan. Seperti tadi anak umur 15 tahun yang menulis bahwa resilient adalah bouncing back, menjadi lebih more power, menjadi lebih kuat, lebih bijak, lebih smart, tidak lagi dari kegagalan kami, kejatuhan kami belajar Tuhan untuk menjadi lebih bijak. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa semua ini dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami hidup. Amin. Ya, amin. Terima kasih.